Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is the electability of Anies Baswedan and Ganjar Pranowo is 1% different. The result of the latest survey by the Indonesian Political Indicator Agency showed the electability of the top three presidential candidates chosen by respondents. In a simulation of the three names of presidential candidates, they are the names of Central Java Governor Ganjar Pranowo, former DKI Jakarta Governor Anies Baswedan, and General Chairperson of Gerindra Prabowo Subianto. As a result, the scores of for Ganjar Pranowo and Anies Baswedan were slightly different. The two are only 1% apart. According to the Executive Director of Indonesian Political Indicators, Burhanuddin Muhtadi, Ganjar earned 33.9% while Anies 32.2%. However, Ganjar's electability trend has decreased compared to the previous survey at 36.2%. Meanwhile, Anies' electability trend has increased compared to the survey in September 2022 at 29.1%. Furthermore, Burhanuddin added that Prabowo's electability had decreased from the previous survey. Now his position is overtaken by Anies Baswedan. Political indicator researchers Bawono Kumoro explained that there are several reasons why Anies can outperform Prabowo in electability. The first factor, namely the effect of the declaration by Nasdem Party on 3 October. According to Bawono, Anies' name is getting more and more attention from voters after the declaration. Then Bawono touched on Anies' popularity figure. He said that before the declaration and political safari was carried out, Anies' popularity had not yet come close to 90%. In the findings of this post-declaration survey, Anies' popularity has reached 89%. The next news is cases of mixing fuel oil with dyes. The police uncovered the practice of mixing fuel oil from refined crude oil into pertalite fuel oil in Karangraja Village, Karangraja District, Muara Enim Regency on Tuesday, the 1st of December 2022. From the disclosure of this case, the police arrested two men, namely AG with the age 34 years old, a resident of Tuguci Village, Ujan Mas District, Muara Enim Regency, and 20 years old AY, a resident of Karangraja Village, Karangraja District, Muara Enim Regency. Both of them act as a mixture of refined crude oil into pertalite type fuel oil. The modus operandi of the two suspects mixed refined oil from the Angit Buba River into fuel oil resembling pertalite type oil. The refined oil is mixed with blue and yellow color chemical, which result in the mixture changing to resemble pertalite type fuel oil. This investigation and raid was carried out at one of the houses in Karangraja District and succeeded in securing the two perpetrators who were mixing refined oil into oil resembling pertalite. According to information obtained from the two actors, the refining oil will be sold to retail oil traders around the Muara Enim area and its surroundings. For the evidence that was secured together with the suspect himself, namely one unit of Toyota Kijang Super with flight number BG1642D, 14 jerrycans with a capacity of 35 liters, white color filled with petroleum, with the processed product reaching approximately 490 liters. Next, 19 jerrycans with a capacity of 35 liters white in color were filled with petroleum, with the processed products having been treated with chemical dyes, a total of approximately 665 liters. Not only that,
Members also secured 1 can of blue chemical dye, 1 can of yellow chemical dye, 3 5 kilograms cans of plastic paint, 3 plastic drums with a capacity of 200 liters of blue. As for the impact of using mixed pertalite, Barley admits that it is not yet known, but that the oil will be detrimental to the people who buy it and do not know if the pertalite type fuel oil they are buying is refined oil and does not contain pertalite. The next news is a man goes missing in the river, allegedly eaten by a crocodile while fishing. A man who is resident of Dendang, East Tanjung Jabung Regency, was reported missing while fishing around the Kuala Dendang River on Friday, the 2nd of December 2022 at around 9 p.m. The communication team for the Jambi National Search and Rescue Agency received information from a resident of Kuala Dendang village that a 27-year-old man named Nur Yasin, a resident of Sidomukti village, was bitten by a crocodile while fishing with 2 of his colleagues. According to the head of the Jambi Basarnas office, Cornelis, the victim and 2 of his colleagues were fishing on the Dendang River using the katak boat. At the time of the incident, the condition of the river was in high tide. Then the victim was attacked by a crocodile and pulled into the river. He continued, after receiving this information, the team departed from the Jambi National Search and Rescue Agency with equipment such as rubber boots, personal trucks, trail motorbikes, aqua ice, water rescue equipment, medical equipment, and evacuation equipment with an estimated 2-hour drive to reach location. The next news is current condition of storage areas affected by flash floods. Preceded by heavy rainfall, flash floods hit the southern Pati region, Central Java, on Wednesday, November 30, 2022 evening. Tambak Romo district is one of the most severe conditions. Videos and photos of the floods condition are circulating on social media, especially WhatsApp. In a 9-second video circulating, a middle-aged woman can be seen hugging a toddler girl on a roof tile under the rain that hasn't let up. The woman repeatedly muttered Allah words. Tambak Romo sub-district head Mirza Nur Hidayat said that the video was located in Sino Widodo village, Tambak Romo district. He also confirmed that at the worst flood points, the water level did reach the roofs of houses approximately 2 meters. Mirza added the Tambak Romo district office was also flooded. However, he has not been able to provide detailed information regarding the number of households affected by the floods, because currently it is still an emergency situation and the process of evacuating residents is still ongoing. Chendon, the southern Pati region is often hit by flash flood. In addition to high rainfall and narrowing of rivers, the conversion of forest land and illegal mining activities in the Kars Mountains in the southern Pati region are also mentioned as causes that have exacerbated flood condition. The next news is the search for the helicopter pilot that crashed in East Belitung waters is still being carried out. The search for the helicopter and pilot of the MBU-105 P1103 helicopter Police Commissioner Adjutant Arif Rahman Saleh, which crashed in East Belitung waters on Sunday, the 27th of November 2022, is continued. In that accident, there were 4 helicopter crew who became victims. The bodies of 3 helicopter crew, 1st Brigadier Muhammad Khairul Anam, 1st Brigadier Muhammad Lasminto, 2nd Police Inspector Adjutant Joko Mudo, have been found out. As for the Police Commissioner Adjutant helicopter pilot Arif Rahman Saleh, he has yet to be found.
Previously, on Saturday, the 3rd of December 2022, it was the 7th day that the search for helicopters would end. However, it turned out that the search and rescue operation was decided to be extended for the next 3 days. The decision to extend the search and rescue operation was the result of an evaluation by the Joint Search and Rescue Team. The standard search and rescue operations should have only been carried out for 7 days starting from the first day the incident occurred. Until the 7th day of the search and rescue operation, one victim of Police Commissioner Adjutant Arif Rahman Saleh and the body of the helicopter have not been found. Even though various efforts have been made either through air monitoring service to seabed, sophisticated equipment owned by the Indonesian National Armed Forces Navy and the National Search and Rescue Agency has been used in the search and rescue operation. It's just that one victim has not been found. According to Sugeng, during the 7 days of the CAR operation, it was undeniable that the weather condition and sea currents were quite strong, especially in underwater search activities very concentrated. As was carried out by the search and rescue operation yesterday, out of the 12 dive points that had been planned, only 7 could be dived given the unfavorable weather. The next news is, Wan Singkap State Vocational High School introduces Indonesian culture. You can feel the distinct Malay feel when you enter the culture of the Vocational High School or Singkap State Vocational High School, Lingga Regency, Riau, Archipelago Province on Tuesday, the 1st December 2022 morning. The school held a project on Strengthen Pancasila or Plima student provides with the theme of local wisdom. Number of Singkap Lingga State Vocational High School students appeared to preserve and introduce Malay culture, especially at Lingga, so that it would not go unnoticed by the time. There was a great enthusiasm for the audience when a number of students performed the Malay aristocratic drama. The storyline is like the story of ancient kingdoms, making the audience, both students, teachers, and invited guests, entertained. Their dialogues and all Malay clothing provide an interesting storyline from the several acts shown. Some of them look embraced, but not a few of them highlighted the acting of the Malay conversation. These students were trained directly by Sariban Adipureza as the director of the aristocratic drama from the Diram Perkasa Art Studio in Sungai Bulu Village, West Singkap District. Even though it was only 2 days of practice, it seemed to be paying off. With their existing talents, these students also managed to get thunderous applause from the audience. Apart from the novel drama, the Singkap State Vocational High School also present folk camps, tops, and stills, accompanied by Malay music. These 2 camps reminded the audience of nostalgia for their childhood. Some of the kids also tried to play the stills. The last news is, hundreds of workers staged a demonstration in front of the Jepara Region's office. Hundreds of workers who are members of the Federation Indonesian Metal Worker Unions and the Confederation of the Congress of Indonesian Labor Alliance held another demonstration in front of the Jepara Region's office on Friday, the 2nd of December 2022. In his speech, the coordinator of the Jepara Raya Indonesia Workers Alliance Congress, Agus Prianto, asked the Jepara Regency government to increase the 2023 district or city minimum wage according to the Minister of Manpower Regulation number 18 of 2022 concerning the 2023 minimum wage. The regulation stipulates that the increase in district or city minimum wages may not exceed 10%. However, Agus asks that the Jepara district government propose an increase in the 2023 district or city minimum not below 10%.
This demonstration was in response to the result of the plenary meeting of the Jepara Regency Wage Council, which recommend an increase in the 2022 district or city minimum wage by 7.8%. The meeting was held on Thursday, the 1st of December 2022, yesterday. Dissatisfied with the result, the workers touched an action to meet their demands. Agus asked the Jepara district government to side with the workers. The reason is, without an increase in wages, it will be difficult for workers to meet their needs. Previously, ahead of the plenary meeting of the Jepara Regency Wage Council on Tuesday, FSPMI and KSBI also held an action in front of the region's office. In that action, workers asked for an increase in the 2003 district or city minimum wage by 12%. However, after the Wage Council recommended a 2023 district or city minimum increase of 7.8%, workers again staged an action and asked for a recommendation for a district or city minimum increase in accordance with Minister of Manpower Regulation Number 18 of 2022, which should not be below 10%. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 4 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya.
Kita ke informasi pertama Tribuners, Presiden Joko Widodo pulang kampung ke kota Solo pada Sabtu 3 Desember. Jokowi menyempatkan diri untuk melewati Jalan Jenderal Sudirman. Ia melihat suasana di jalan tersebut. Terlebih Jalan Jenderal Sudirman saat ini telah dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Di antaranya miniatur pohon Natal yang dilengkapi dengan lampu-lampu menyala. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan, seperti yang disampaikan sebelumnya, memang Presiden Jokowi pulang kampung ke kota Solo kemarin malam, atau tepatnya tiba di Solo sekira kemarin pagi, dan malamnya Presiden Jokowi melakukan kunjungan atau melewati salah satu ruas jalan di kota Solo, yakni Jalan Jenderal Sudirman. Dan Jokowi sendiri itu nampak dibawa menggunakan mobil Alphard hitam dan duduk di depan, atau tepatnya di kursi penumpang bagian depan. Dan mobil yang membawa Jokowi pun berjalan pelan karena pada saat itu Jenderal Sudirman itu sangat dipenuhi oleh warga yang sedang menikmati lampion yang ada di sekitaran kawasan Jenderal Sudirman. Adapun beberapa warga juga riuh menyambut kedatangan Presiden Jokowi, dan bahkan pembawa acara yang pada saat itu yang berada di panggung hiburan yang berada di depan Balai Kota Solo juga berharap bahwa Presiden Jokowi bisa turun dan mampir untuk menyapa warga yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu juga warga sendiri juga sempat mengabadikan momen pada saat Presiden Jokowi atau dan mobilnya itu melewati Jalan Jenderal Sudirman. Demikian bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bentuk diskriminatif kembali dialami Partai Nasdem Aceh. Jelang kegiatan jalan santai dan orasi kebangsaan dari bakal capres Anies Baswedan di lapangan sepak bola Panguraya Banda Aceh, kantor partai tersebut dilempar telur busuk oleh orang tak dikenal pada Sabtu pagi. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Teku Taufikul Hadi, mengatakan penjaga kantor Nasdem terkejut ketika melihat halaman kantor penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Tak hanya kantor, lapangan tempat pertemuan Anies dengan warga juga dilempar telur busuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Mas Rizal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mas Rizal. Ya, terima kasih Mai. Selamat siang. Dapat kami informasikan seperti yang disampaikan sebelumnya, memang sempat terjadi aksi diskriminatif terhadap Partai Nasdem dalam rangka kegiatan kedatangan Anies Baswedan ke Aceh pada Sabtu 2 hari yang lalu, Sabtu kemarin maksud kami. Dalam aksi diskriminatif ini, kantor Partai Nasdem dilempari telur busuk dan kaos kaki yang busuk juga ke kantor partai tersebut, dan juga ke lokasi acara tempat berlangsungnya Anies menyapa masyarakat Aceh. Namun aksi ini belum diketahui siapa yang melakukannya, karena aksi ini terjadi pada pagi hari atau pada subuh hari, yang tidak diketahui siapa yang melakukan aksi tersebut. Namun petugas ataupun pengurus Partai Nasdem tetap bersiaga dengan membersihkan kotoran dari telur busuk tersebut untuk agar aksi kegiatan jalan santai yang pada pagi harinya dilaksanakan tidak menimbulkan bau busuk di sekitar lokasi. Mei. Baik, terima kasih rekan Mas Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selama tol Semarang-Demak dibuka sebagai jalur alternatif pada 18 November hingga 2 Desember, terjadi 5 peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalur bebas hambatan tersebut. Evaluasi PT PP Tol Semarang-Demak menyebutkan banyak pengemudi melanggar batas kecepatan kendaraan yang telah ditentukan, yakni maksimal 100 km per jam. Banyaknya pengemudi melanggar batas kecepatan tersebut diduga menjadi satu di antara faktor terjadinya 5 kecelakaan
kecelakaan di Tol Semarang Demak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Tito Isna yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tito. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, bisa saya sampaikan selama Tol Semarang Demak dibuka sebagai jalur alternatif pada 18 November sampai 2 Desember 2022 telah terjadi 5 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berada di Jalan Tol Semarang Demak. Yang itu disebabkan karena adanya pelanggaran melaju kendaraan melalui batas kecepatan yang telah ditentukan. Jadi diketahui bahwa evaluasi PT PP Tol Semarang Demak menyebutkan banyaknya pengemudi yang melanggar batas kecepatan kendaraan yang telah ditentukan, yakni maksimal 10 km per jam. Banyaknya pengemudi melanggar batas kecepatan diduga menjadi satu di antara faktor terjadinya 5 kecelakaan di Jalan Tol Semarang Demak. Demikian yang disampaikan Humas PT PP Tol Semarang Demak, Robi Sumarna, bahwa banyak yang pengemudi yang melanggar aturan melaju dengan melewati batas kecepatan. Dari data yang ada, banyak yang memacu kendaraannya hingga sampai 140 km per jam saat melintas Tol Semarang Demak. Saat dibuka secara fungsional kemarin, tutur melobi bahwa lantaran mengacu kendaraan terlalu cepat, beberapa antaranya membuat ban pecah dan ada pula ban pecah itu disebabkan karena ban yang digunakan tidak terlalu layak untuk digunakan pada saat melaju di Tol Semarang Demak. Tak hanya itu, dia menambahkan pemandangan Tol Semarang Demak yang dinilai indah dan bagus juga dinilai memicu terjadinya kecelakaan. Sebab banyak pengemudi yang ikut mengabadikan momen melintasi Tol Semarang Demak. Hal itu membuat pengemudi menjadi tidak fokus sehingga terjadinya tabrakan secara beruntun. Jadi untuk saat ini Demak mulai sudah dari kemarin 2 Desember telah ditutup kembali dan akan melakukan pengerjaan yang belum selesai untuk pemaksimalan di marka jalan ataupun akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu ULF. Hal itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Sobat Mei. Baik, terima kasih rekan Tito atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas PT PP Tol Semarang Demak. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari mulai kemarin kita evaluasi pelanggaran kecepatan sangat banyak di sini, terutama dari kendaraan yang dari luar kota. Pernah kami tes itu kecepatan mereka di atas 100 km per jam, ada sampai 160. Jadi itu sangat membahayakan bagi pengendara sendiri, apalagi tol ini masih dalam tahap uji coba. Tahapannya dibenarkan untuk yang sudah fungsional sebetulnya operasi adalah 100 km per jam. Itu adalah maksimal 100 km per jam. Untuk fungsional itu adalah 40 km per jam seharusnya. Sedikitnya 2 armada water cannon alias meriam air Ditsamapta Polda Sulteng diturunkan ke lokasi kebakaran Pasar Masomba di Jalan Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada Rabu 30 November malam. Menurut pantauan, unit damkar Kota Palu dibantu BPBD Kota Palu berusaha memadamkan api. Mobil suplai milik BNPB juga diperbantukan di lokasi kebakaran Pasar Masomba. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Moh Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan Pasar Masomba di Kota Palu, Sulawesi Tengah kembali terbakar Rabu 30 November 2022 malam. Unit damkar Kota Palu dibantu BPBD Kota Palu berusaha untuk memadamkan api. Di sisi lainnya, masyarakat pemilik lapak juga berusaha menyelamatkan barang dagangannya dari kobaran api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran Pasar Masomba tersebut. Kemudian juga terpantau petugas PLN yang tiba di lokasi Pasar Masomba untuk segera memutus aliran listrik di sekitar kawasan Pasar Masomba. Sementara itu dari pihak kepolisian, yakni dari Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah juga menurunkan 2 armada water cannon-nya untuk membantu memadamkan api di lokasi kebakaran Pasar Masomba tersebut. Kemudian juga mobil suplai milik BNPB juga diperbantukan di lokasi kebakaran Pasar Masomba.
Dan pedagang Pasar Masomba Kota Palu, Sulawesi Tengah itu juga berbondong-bondong menyelamatkan barang dagangannya dari kobaran api. Sejumlah mobil bak terbuka sibuk lalu lalang untuk membawa barang dagangan milik korban ke tempat yang lebih aman. Warga pun saling bahu-membahu mengangkat barang dalam karung itu naik ke di atas mobil bak terbuka tersebut. Kemudian juga pemilik dagangan lainnya menyelamatkan barangnya itu ke tepi jalan Tanjung Manibaya, Kecamatan Palu Selatan. Tak sedikit pemilik dagangan berteriak untuk mengingatkan kepada masyarakat lainnya agar tidak mendekati barang dagangannya. Bahkan ada yang nekat menerobos kepulan asap demi menyelamatkan barang dagangannya. Api pun itu dapat dipadamkan sekitar pukul 00:54 WITA dini hari. Untuk jumlah unit armada yang beroperasi dari Damkar Kota Palu sebanyak 7 unit dengan personel kurang lebih 90 orang. Diketahui jumlah lot yang terbakar pada peristiwa tersebut lebih kurang itu 141. Diperkirakan los terbakar milik pemerintah Kota Palu itu sebanyak 67 petak, sementara los milik masyarakat sendiri sebanyak 28 petak, sehingga total keseluruhan los yang terbakar sebanyak 95 petak. Dan untuk los yang rusak milik pemerintah sebanyak 24 petak, milik masyarakat sebanyak 22 petak. Total secara keseluruhan yang rusak itu sebanyak 46 petak. Dan jika ditotal yang terbakar dan yang rusak dari itu semua adalah 141 los. Dan diketahui Pasar Masomba untuk kesekian kalinya terjadi atau terbakar, dan beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran hebat di Jalan Anoa di dekat dari Pasar Masomba tersebut. Kembali rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aksi massa yang mendesak Pengadilan Negeri Kota Mataram untuk menghukum berat Ustadz Mizan Kudziah berlangsung di Islamic Center dan PN Mataram pada Jumat 2 Desember 2022. Aksi massa ini dimotori oleh Gempa, Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja Nusa Tenggara Barat. Gempa NTB setidaknya menurunkan kurang lebih 100 orang yang berasal dari Lombok Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Terima kasih, Mei. Untuk diketahui sebelumnya, Ustadz Mizan menjadi terdakwa karena sudah pernah sebelumnya menyinggung beberapa kuburan keramat yang ada di Pulau Lombok. Dengan maaf sebelumnya, Ustadz Mizan mengatakan bahwa sejumlah kuburan keramat itu dalam bahasa Sasak kuburan tai acong atau kuburan tai anjing. Hal itu yang menyebabkan dirinya menjadi terdakwa. Dan dari singgungan tersebut, ratusan massa aksi Gempa NTB mengepung Pengadilan Negeri Mataram dan menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram dan juga para hakim untuk menghukum Ustadz Mizan seberat-beratnya. Dalam orasi koordinator umum Gempa NTB, Ahmad Asgaruddin, ia mengatakan pihaknya murni beraksi massa atas tuntutan agama, negara, serta kebudayaan. Pasalnya, Ustadz Mizan dinilai telah mencederai agama Islam, budaya Lombok, serta negara Indonesia atas pernyataannya yang mengatakan atau mencela beberapa kuburan keramat yang ada di Pulau Lombok. Dan dalam penyampaiannya, Ustadz Mizan dengan tegas bahwa aksi ini tidak berkaitan dengan politik dan murni ingin membangkitkan bangsa Indonesia dari kezaliman yang seperti ini. Dan di kesempatan yang sama, dirinya beserta aksi massa lainnya turut berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal masa aksi dengan baik. Dalam penyampaian Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa, pihaknya telah menerjunkan setidaknya 455 personel pengamanan dalam mengamankan Pengadilan Negeri Mataram. Dan juga tidak lupa berkolaborasi dengan Polres Lombok Timur, yang dimana masa aksi ini diketahui dominan atau didominasi dari masa aksi yang berasal dari Lombok Timur. Dan dalam penyampaian korlapnya di saat penutupan oleh Ahmad Asgar, mereka akan kembali pada hari Selasa 6 Desember karena di saat itu adalah putusan dari Pengadilan Negeri Mataram.
dan pihaknya berjanji bahwa akan terus mengejar Ustadz Mizan bila telah dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah, dan juga dengan memohon atau meminta bahwa Pengadilan Negeri Mataram baik dari hakim maupun jaksa penuntut umum agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Ustadz Mizan. Demikian, Mei, terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Umum Gempa NTB. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya nyatakan kami akan membunuh mereka kemanapun dia bersembunyi. Berarti tidak ada hukum di sini yang bisa kita percaya. Ingat, Mizan Qudusiyah adalah oknum yang selama ini menjadi penyebab disintegrasi bangsa kita, yang selama ini belajar sejonja kecil merawat keutuhan di negeri ini. Kita merawat kebinekaan, kita telah terlatih toleransi. Akan tetapi oknum Mizan Qudusiyah datang melecehkan, mencaci maki kita, dan seandainya dia dibebaskan berarti ada main di belakangnya, berarti ada uang yang telah mengalir. Dan ingat, sekali lagi kami ingatkan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram, kalau besok hari Senin kami tidak mendapatkan informasi yang valid, transparan, jadwal sidang vonis, maka kami nyatakan Pengadilan Negeri Kelas 1 Mataram telah ada permainan di dalamnya, dan kami tidak pernah akan mempercayai pengadilan lagi. Termasuk kalau ikut-ikutan Polri juga menyampaikan informasi yang tidak transparan, kami akan menyatakan Polisi Republik Indonesia juga ada permainan di dalam. Para wisatawan dari Bali ke Mandalika ataupun sebaliknya kini tidak perlu lagi melewati Pelabuhan Lembar ataupun melewati Bangsal. Kini sudah terdapat kapal cepat atau fastboat yang langsung mengantar wisatawan menuju ke Bali. Diketahui rute fastboat ini langsung dari Mandalika menuju ke Nusa Penida dan Sanur Bali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Sinto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, benar sekali yang telah disampaikan tadi bahwasanya saat ini sudah tersedia ya sejak 2 bulan yang lalu sebelum WSBK Mandalika 2022 kapal cepat atau fastboat yang langsung menuju dari Kuta Mandalika ke Bali, Tribuners. Hal ini tentunya menjadi alternatif baru bagi para wisatawan yang kemudian ingin menuju ke Bali tanpa harus capek-capek melalui pelabuhan Bangsal atau pelabuhan Lembar, Tribuners. Artinya ini juga menjadi alternatif atau solusi dikala saat ini di mana harga Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Manokwari, Papua Barat hingga saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan atau swasembada komoditas pangan seperti bawang merah. PT East West Seed Indonesia, produsen benih sayuran tropis hibrida cap panah merah, bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera lantas memperkenalkan teknologi True Shallot Seed kepada para petani di Manokwari. Deputi Grup Product Manager
Manager Ewindo, Muhammad Ihsanuddin mengungkapkan dengan budidaya bawang merah dari biji tak hanya berpeluang swasembada bawang merah, tetapi meningkatkan kesejahteraan petani karena kenaikan omset. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Kurniawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Wati. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali bahwa hari Selasa yang lalu dari PT East West Seed Indonesia atau Ewindo bersama Yayasan Bina Tani Sejahtera memperkenalkan teknologi True Salad Seed atau TSS atau budidaya bawang merah dari biji kepada para petani dari distrik Pravi, distrik Warmare, dan distrik Masti, tepatnya di Kampung Pravi Mulia SP1, distrik Pravi, Kabupaten Manokwari. Dan walaupun bertema memperkenalkan, tetapi sebelumnya Yayasan Bina Tani Sejahtera sudah memperkenalkan teknologi bawang merah ini sudah beberapa bulan yang lalu, sehingga pada acara Farmers Field Day pada hari Selasa yang lalu, para petani dan juga perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi bersama-sama memanen hasil dari bawang merah dari biji yang ditanam para petani beberapa bulan yang lalu. Dan para petani mengakui dan mengalami sendiri bagaimana keuntungan dari teknologi True Salad Seed ini daripada menanam bawang merah menggunakan umbi. Dan diakui dari Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari sendiri bahwa ini adalah kali pertama keberhasilan dari uji coba menanam bawang merah dari biji, karena sebelumnya pada tahun-tahun yang lalu walaupun sudah diperkenalkan sebelumnya, tetapi para petani mengalami gagal panen total karena kurangnya pendampingan, sehingga melalui pendampingan secara intensif selama beberapa bulan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, para petani berhasil membudidayakan True Salad Seed ini dan memanen, dan bahkan sudah ada yang menjual dengan meraup omset, walaupun hanya mengeluarkan biaya produksi sedikit. Biasanya dari umbi mengeluarkan biaya 75 sampai 120 juta untuk bibitnya, benih, sedangkan dari biji hanya butuh 4 sampai 5 kg dengan harga 2 sampai 3 juta untuk modalnya. Dari panennya bisa petani bisa meraup untung beberapa kali lipat dibanding dari umbi. Jadi melihat potensi ini, para Dinas Pertanian Kabupaten dan juga Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat siap untuk menganggarkan di tahun anggaran 2023 untuk kemajuan dan budidaya pertanian bawang merah dari biji untuk swasembada bawang merah di Kabupaten Manokwari sendiri. Baik, itulah rekan Mei, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih rekan Wati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petani TSS. Berikut tayangan ini untuk Anda. Jauh ini umur 15 HST, 15 HST mulai dari tanam sampai hari ini itu 15 hari. Terus ini kali pertama Bapak coba untuk yang tanam dari biji atau udah berapa kali Pak? Ini sudah kita tanam 2 kali. Yang pertama udah sebagian dipanen, ada yang siap dipanen ada itu. Oh iya, mari Pak kita lihat yang siap dipanen. Dan inilah Tribuners bawang merah dari biji yang sudah siap panen. Sudah siap panen. Nah, kalau yang udah lembek seperti ini udah bisa kita panen. Coba bisa Mbak cabut. Wow. Wow. Ini Tribuners. Dari satu biji, dari satu pohon bisa pecah 4. Ada yang bisa 5, tapi kalau yang 4 biasa masuknya masih super. Ya Pak. Berarti Bapak sebagai petani merasakan sekali ya manfaatnya bagaimana. Para wisatawan dari Bali ke Mandalika ataupun sebaliknya kini tidak perlu lagi melewati Pelabuhan Lembar ataupun melewati Bangsal. Kini sudah terdapat kapal cepat atau fast food yang langsung mengantar wisatawan menuju ke Bali. Diketahui rute fast food ini langsung dari Mandalika menuju ke Nusa Penida dan Sanur, Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Sinto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinto.
Terima kasih rekan Mei. Ya benar sekali bahwasanya saat ini telah tersedia jalur alternatif ya dari Kuta Mandalika ya dan menuju ke Bali. Dari Mandalika kemudian biasanya wisatawan akan dari Kuta Mandalika terdapat 2 rute yang kemudian akan disinggahi selama di Bali, yaitu Nusa Penida dan juga pelabuhan Pemerisan atau di Sanur Bali begitu. Dan kemudian selanjutnya kapal fastboat ini kemudian biasanya menempuh rute menempuh waktu hingga 2,5 jam. Kapal fastboat ini kemudian diapresiasi oleh masyarakat kawasan Kuta Mandalika dan juga khususnya wisatawan, yang dimana dengan adanya kapal cepat ini menjadi alternatif dikala kemudian harga tiket pesawat mahal dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali, Tribuners. Abdul Aziz selaku pimpinan Operational Office Jet-Trip Mandalika mengungkapkan bahwasannya fastboat atau kapal cepat ini telah dibuka semenjak 2 bulan yang lalu atau sebelum WSBK Mandalika 2022, dan mengungkapkan bahwasannya banyak sekali para wisatawan yang telah hadir yang menggunakan kapal cepat ini, Tribuners. Hal ini karena memang kapal cepat ini menjadi daya tarik baru setelah kemudian harga tiket pesawat mahal tadi, dan selanjutnya kemudian selama beroperasi selama 2 bulan terakhir ini rata-rata penumpang atau passenger yang telah melewati menggunakan kapal ini adalah rata-rata sebanyak 15 orang selama dari Mandalika menuju ke Bali atau one way, Tribuners. Sementara itu dari Bali menuju ke Mandalika biasanya rata-rata sampai 10 penumpang atau passenger, Tribuners. Kemudian harga tiket fastboat ini selama bulan November hingga Desember ini masih promosi, atau artinya pesawat kapal cepat ini masih belum dilakukan launching, sehingga kemudian harga tiketnya adalah 550.000, Tribuners. Dan kemudian nantinya akan berlaku tarif normal, namun belum dipastikan kembali kapan akan berlaku tarif normal, yaitu tarif normalnya sekitar Rp650.000, Tribuners. Kemudian jumlah kapal keseluruhan sebenarnya untuk kapal Jet-Trip ini di Pulau Lombok itu ada sekitar 16 kapal, dan kapasitas dari kapal ini sendiri antara 40 hingga 200 penumpang, Tribuners. Dan juga fasilitas kapal ini sudah cukup nyaman untuk ditempati, yang dimana terdapat minibar, toilet, ya, kemudian ada musola, travel insurance, dan lain sebagainya, Tribuners. Dan kemudian nantinya juga pelabuhan Mandalika nantinya akan dikembangkan lagi untuk agar menjadi lebih bagus lagi, terutama infrastrukturnya, dan kemudian direncanakan akan menelan perubahan atau renovasi hingga mencapai miliaran rupiah. Terima kasih rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Sinto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Operational Office Jet-Trip Mandalika. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini Bang, operasional Jet-Trip ini. Mengenai operasional ini kita kan baru memulai, artinya lagi kita tahap promosi. Dan kita lihat juga bagaimana dengan kita kawan-kawan tim dari pusat. Di sini ada Pak Kimen, ada Pak Putu, ada Pak Maulis, ada kita juga Pak Halim, ada Kis, ini adalah juga, dan beberapa kawan kita, saudara-saudara kita di sini, ada namanya Pak Lan, ada juga namanya Haji Sarap. Itu adalah tim kita di sini, inti daripada Jet-Trip Lombok Mandalika. Yang mana Jet-Trip Mandalika ini fastboatnya akan langsung dari Kuta Mandalika langsung Nusa Penida ke Sanur. Nusa Penida adalah tempat transitnya kapal fastboat kita di antara ke-20. Misalnya ada dari Bali, berangkatnya nanti dari Pemelisan Sanur. Itu ada pelabuhan kita juga di situ, ada Pemelisan dari Sanur ke Nusa Penida. Nusa Penida di sana transit juga kita naikkan penumpang dan turunkan penumpang. Di Nusa Penida kurang lebih 15 menit di sana. Baru kita dari Nusa Penida langsung ke Lombok. Berarti kalau jarak tempuh dari Mandalika dari Kuta sampai ke Bali Sanur kurang lebih 3 jam.
Dengan tarifnya Dengan bagaimana? tarif harga sekarang ini harga promosi, tapi ke depan kita memberikan tarif dengan harga Rp650 per orang. Per orang. Per orang, 650.000. Seorang petani di Kelurahan Rawamaju, Kecamatan Talang Kelapa berinovasi untuk memadukan buah nangka dan cempedak. Uji coba yang dilakukan Sopian akhirnya berhasil hingga tumbuhlah pohon nangkadak. Buah nangkadak memiliki bentuk seperti cempedak, namun ketika dimakan rasa nangka dan berbau seperti cempedak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Ardian Syah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ardi. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuner dimanapun berada. Jadi Pak Sofian yang merupakan petani buah yang ada di Kelurahan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini beberapa kali berupaya untuk memadukan antara pohon nangka dan pohon cempedak. Akan tetapi hal yang dilakukannya tersebut sempat gagal karena memang umur yang sebelumnya tidak diketahui harus bisa berapa lama untuk bisa dipadukan, hingga akhirnya menurut Pak Sofian sendiri umur dari pohon nangka harus dilakukan penempelan ketika berumur 6 bulan. Nah, di sini baru ditempelkan pohon dari bibit atau pohon dari buah cempedak. Nah, di sini baru bisa menghasilkan yaitu nangkada. Nangkada ini sendiri memiliki bentuk yang panjang seperti buah cempedak, akan tetapi rasanya seperti nangka. Tapi untuk pulirnya dan buahnya juga sama persis seperti buah cempedak. Dan ini mulai diperkenalkan sekitar 1 minggu yang lalu, dan Bapak Sofian ini sendiri mengaku saat ini dia masih cukup kesulitan untuk memasarkan buah ini karena memang di wilayah Banyuasin ataupun di wilayah Palembang sama sekali belum mengenal untuk buah nangkada ini, sehingga ia berupaya ke depannya buah dari inovasi yang ia tanam ini bisa menjadi alternatif buah pilihan yang ada di Banyuasin maupun di wilayah Palembang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Ardian Syah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sopian sebagai petani nangkadak. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena kita kepingin yang besar tadi, biji nangka, kita deder bahasa Jawanya kan, kita deder besar, kita tempel sama mata tempel cempedak unggul. Jadi hasilnya gitu tadi? Bisa ya, bisa sebesar batang kelapa. Berapa itu kilonya Pak, satu buah? Bisa beratnya? Berat. Bisa 15 kilo. 15 kilo. Kalau cempedak biasanya? Paling kilo setengah, 2 kilo. Prosesnya berapa lama? Dalam momen peringatan Hari Noken Sedunia 4 Desember 2022, mama-mama Papua pengrajin tas noken di kota Jayapura mengharapkan noken dapat mendunia. Hal itu disampaikan oleh salah satu mama Papua pengrajin noken, Elberti Merauce, saat dihubungi pada Minggu 4 Desember. Menurutnya, pemasaran noken harus dilakukan secara lebih luas lagi melalui event-event nasional maupun internasional sehingga noken bisa lebih dikenal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners. Dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua pada hari ini, yakni Minggu 4 Desember 2022, warga Papua memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia atau World Noken Day, yang dimana ini ditetapkan oleh UNESCO beberapa tahun yang lalu. Mei dan juga Tribuners, biasanya dalam peringatan momen Hari Noken Sedunia ini diisi dengan pagelaran budaya yang dilakukan dari tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua hingga tingkat Provinsi Papua sendiri. Mei dan juga Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama bahwa noken merupakan salah satu tas tradisional masyarakat Papua, oleh
peringatan Hari Noken Sedunia pada 4 Desember 2022, Mama Papua pengrajin tas noken di Kota Jayapura menyampaikan harapannya agar noken dapat mendunia dan naik kelas. Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa salah satu mama yang kami temui yang saat berjualan di emperan Jalan Raya Abe Pura Sentani menyampaikan harapan tersebut karena melihat bahwa potensi noken apabila dipasarkan di kancah nasional maupun internasional ini sangat berpeluang untuk menghasilkan ataupun menambah pundi-pundi perekonomian keluarga. Hanya yang mesti menjadi pekerjaan rumah ialah bagaimana menciptakan pasar melalui berbagai event-event baik itu nasional maupun internasional sehingga noken sebagai tas tradisional masyarakat Papua dapat dikenal lebih luas lagi. Mei dan juga Tribuners, di Provinsi Papua sendiri pada hari-hari tertentu diwajibkan juga mengenakan noken bagi PNS, kemudian bisa juga sudah mulai digaungkan untuk digunakan oleh anak-anak sekolah di tingkatan baik itu SD, SMP hingga SMA. Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula juga dari Kota Jayapura Provinsi Papua bahwa pada kesempatan Hari Noken ini ada kegiatan yang digelar juga dari pemerintah terkait dengan memperingati Hari Noken Sedunia di mana Mama Papua mengikuti lomba merajut noken raksasa begitu yang nantinya akan dipamerkan dalam festival-festival budaya sepanjang tahun 2023 nanti. Dan memang seperti kita ketahui bersama, Mei dan juga Tribuners, beberapa waktu lalu pada tahun 2021 yakni di bulan Oktober, noken juga menjadi salah satu oleh-oleh khas yang memang diminati oleh para wisatawan saat mengunjungi Provinsi Papua, khususnya di 3 klaster Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Mei, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura Provinsi Papua terkait dengan peringatan Hari Noken Sedunia yang jatuh pada hari ini, 4 Desember 2022. Saya Aldi Bimantara, jurnalis tribunpapua.com, kembali ke Mei di Tribunis. Terima kasih. Terima kasih rekan Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Euforia gelaran Piala Dunia 2022 Qatar di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang dikemas dalam bentuk konvoi menggunakan kendaraan bermotor terus dilakukan. Namun ada yang berbeda ketika pendukung timnas Belanda menggelar konvoi pada Sabtu 3 Desember sore. Mereka berjalan kaki mengitari sejumlah ruas jalan dalam kota sembari memungut sampah plastik yang berserakan di pinggir jalan raya. Konvoi pendukung tim oranye itu dimulai dari gelanggang olahraga Sanggeng dan finish di wilayah Rendani yang merupakan sekretariat pendukung timnas Belanda. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Terima kasih dan Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat bahwa pada Sabtu sore kemarin pendukung Belanda di Kota Manokwari menggelar konvoi sambil berjalan. Konvoi ini dilakukan beda dari yang lain yang mana diketahui sebelumnya di Manokwari euforia Piala Dunia sangat tinggi dan identik sekali dengan ugal-ugalan dari kendaraan bermotor. Kali ini hal beda dilakukan oleh para pendukung Belanda di Manokwari, yang mana mereka menggelar jalan santai, mulai dari gelanggang olahraga Sanggeng menuju ke Rendani, yang mana merupakan home base dari para pendukung Belanda ini. Ketua Manokwari Holland Club, Ice Wendiwoy, mengatakan mereka ingin menciptakan sesuatu yang berbeda daripada yang lain, karena selama ini Manokwari menurutnya merupakan kota bersama masyarakat yang harus dijaga Kamtibnas dan juga kebersihannya. Untuk itu, mereka sambil menggelar konvoi, mereka juga terlihat membawa beberapa kantong-kantong plastik sampah yang besar, sembari memungut sampah-sampah ringan, sampah-sampah plastik yang berada di sepanjang jalan Trikorawosi hingga ke Yosudarso di Rendani. Aksi ini terbilang cukup unik karena baru pertama kali dilakukan di Manokwari, mengingat euforia Piala Dunia sangat-sangat digandrungi oleh masyarakat di Papua, khususnya di Kota Manokwari.
Sudah banyak aksi konvoi yang digelar, namun kali ini sedikit berbeda karena mereka sambil berjalan kaki yang jaraknya cukup jauh dari Gelanggang Sanggeng sampai di Rendani. Demikian Mei yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan difabel di Kota Banjarbaru tampak antusias memperingati Hari Disabilitas Internasional 2022 di Taman Kota Vanderpijl pada Minggu 4 Desember 2022. Kegiatan bertema partisipasi bermakna menuju pembangunan inklusi dan berkelanjutan itu diisi dengan berbagai kegiatan. Dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran oleh penyandang disabilitas tunarungu, jalan santai hingga pertunjukan karya seni. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmadi. Baik, Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan. Tadi pagi telah dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022, tepatnya di Kota Banjarbaru. Nah, memang peringatan disabilitas ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 3 Desember, namun karena ada kesiapan dan sebagainya, maka di Kota Banjarbaru hanya dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Desember tahun 2022. Nah, kegiatan penyandang disabilitas, maksud saya peringatan penyandang disabilitas untuk tahun 2002 di Banjarbaru kali ini terbilang unik, di mana para penyandang disabilitas tunarungu atau tuli, mereka menampilkan kebiasaan mereka, yaitu dengan cara mengaji melalui bahasa isyarat. Nah, kebiasaan mereka dalam melantunkan ayat suci Al-Quran melalui bahasa isyarat itu merupakan hasil program dari kerjasama Caras Inklusi yang merupakan satu asosiasi yang membina penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru dengan pemerintah Kota Banjarbaru, di mana para tunarungu tersebut sebelumnya sudah menjalani pelatihan di Kota Bandung, tepatnya selama 1 bulan. Nah, setelah kembali ke Kota Banjarbaru, mereka menunjukkan hasil dari latihan mereka sebelumnya. Nah, selain penampilan mengaji dari teman-teman tunarungu, juga dilaksanakan berbagai kegiatan lain. Misalnya tadi seperti juga ada tarian, kemudian ada beberapa lukisan dari anak-anak autis yang dipajang dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini mempunyai skill maupun juga kebiasaan-kebiasaan layaknya masyarakat normal pada umumnya. Nah, tidak hanya sampai di situ, mereka juga tadi sempat saya lihat melakukan kegiatan jalan santai sambil membawa spanduk dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti masyarakat pada umumnya, namun tetap kita sadari mereka memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Nah, di kesempatan itu juga pemerintah Kota Banjarbaru mengharapkan kepada para penyandang disabilitas ini bisa melakukan kegiatan maupun pekerjaan di mana bisa diterima di masyarakat, sehingga menurutnya perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar penyandang disabilitas dan juga masyarakat normal pada umumnya bisa bersama-sama. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejak Januari hingga Desember 2022, Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah mengamankan sebanyak 63 warga negara asing. Dari 63 WNA tersebut, 60 orang diantaranya merupakan warga negara Malaysia, 2 orang berasal dari Cina, dan 1 lainnya masih diduga warga Filipina. Kasih Humas Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Luki, mengatakan WNA yang diamankan didominasi perlintasan ilegal, lalu disusul kasus overstay atau tinggal lebih masa. Ia menyebut dari 63 WNA hanya 1 orang yang diproses hukum pidana dengan kasus perlintasan ilegal. Saat ini Luki mengatakan WNA yang berada di ruang detensi Imigrasi Nunukan sebanyak 5 orang. Luki menuturkan Imigrasi Nunukan sempat mengamankan 1 keluarga asal Malaysia yang overstay. Lebih lanjut, ia menyampaikan WNA tersebut tinggal lebih dari 30 hari, sehingga mereka harus membayar 5 juta rupiah per orang per harinya. Luki menjelaskan setiap kali kedatangan WNA, Imigrasi Nunukan memberikan pilihan bila ingin tinggal lebih dari 30 hari di Indonesia. Sebelum 30 hari, WNA yang bersangkutan harus melaporkan perpanjangan masa tinggal ke kantor imigrasi terdekat. Aibda Andre Wibisono, anggota Dokes Polda Kalteng, ditemukan meninggal dunia di kawasan Ponton Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 2 Desember sore. Aibda Andre diduga telah meninggal dunia saat hendak dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Menurut informasi yang beredar, korban diduga dibunuh di Kampung Ponton. Tak lama setelah penemuan jasad korban, personel Polda Kalteng berhasil meringkus 8 tersangka penganiayaan dan pembunuhan. Kedelapan pelaku tersebut diringkus di tempat kejadian perkara di Jalan Rindang Banua, Kampung Ponton, Palangkaraya. Penangkapan para tersangka dipimpin langsung oleh Direskrim Polda Kalteng pada Sabtu 3 Desember. Selain menangkap terduga pelaku, polisi juga membakar gubuk-gubuk yang diduga menjadi sarang narkotika. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Eko Saputro menuturkan 2 di antara tersangka tersebut didapati narkotika jenis sabu. Selain itu, barang bukti parang, gotri, linggis, dan kayu diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut mengungkap misteri motif penganiayaan yang berujung kematian. Polisi bekerja keras bersama tim gabungan yaitu tim narkoba dan Polresta Palangkaraya mengejar pelaku pembunuhan Aibda Andre Wibisono. Keterangan sementara, korban yang merupakan personel Bitdokes Polda Kalteng itu mengalami luka tembak shotgun di bagian leher, sayatan, dan pukulan benda tumpul. Mengantisipasi hal serupa terjadi, Polda Kalteng akan bersinergi dengan Polresta Palangkaraya, Polsek, berpatroli seminggu sekali agar tidak muncul kampung narkoba. Sementara itu, almarhum Aibda Andre Wibisono saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Marina Permai 2 untuk dimakamkan pada Minggu 4 Desember di Cilikriwut, Pal 12. Sebelumnya, Aibda Andre Wibisono, anggota Dokes Polda Kalteng, ditemukan meninggal dunia di kawasan Ponton Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat 2 Desember sore. Anggota Polda Kalteng itu diduga menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan. Dari beberapa foto dan video berantai yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, terlihat tubuh korban masih penuh dengan lumpur atau tanah.
Terdapat luka tembakan senjata api dan sayatan senjata tajam pada tubuh korban. Saat dievakuasi oleh warga, tubuh korban dibawa menggunakan tandu roda dan diangkat oleh warga ke atas gerobak, kemudian didorong menuju Rumah Sakit Bayangkara guna dievakuasi. Korban dievakuasi setelah salah satu warga mendengar teriakan minta tolong dari korban yang berada di rawa-rawa kawasan Ponton. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara menemukan peluru senapan, hantaman benda tumpul, dan sayatan senjata tajam. Dan berdasarkan info-info yang lain yang telah dikumpulkan atas perintah Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Direktur Kriminal Umum membentuk tim bersama dengan Din Narkoba, kemudian dari Polresta Palangkaraya untuk mengejar pelaku. Jadi dari semalam kita bekerja keras dari jam 3 pagi, kita upayakan untuk penyelidikan, kemudian telah ditangkap sebanyak 8 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Dari 8 orang yang diamankan ini, 6 terlibat langsung, ya, baik memukul, mengeroyok, dan sebagainya. Kemudian yang 2 ditemukan barang bukti sabu-sabu. Jadi nanti akan kita kaitkan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk mereka yang diamankan ini dikenakan pasal 338 KUHP, kemudian 170 ayat 3 KUHP, dan 351 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun. Ratusan shuttle bus dipersiapkan untuk mendukung mobilisasi tamu pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Kota Solo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut setidaknya ada hampir 220 shuttle bus akan disiapkan. Ratusan shuttle bus tersebut akan disiagakan di lokasi kedatangan, penginapan, dan parkir para tamu pernikahan Kaisang dan Erina. Adapun panitia pernikahan Kaisang dan Erina sudah menyiapkan kantong-kantong parkir yang bisa dimanfaatkan para tamu, di antaranya Benteng Vastenburg dan Stadion Manahan. Kemudian para tamu akan langsung diarahkan menuju ke Pura Mangkunegaran. Pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan saat pelaksanaan prosesi pernikahan Kaisang dan Erina. Hal itu untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas yang ada di sekitar lokasi perhelatan tersebut. Apalagi ada lebih kurang 6.000 tamu yang diprediksi akan memeriahkan pernikahan Kaisang dan Erina. Demi memberi rasa aman dan nyaman baik dari tamu maupun warga sekitar, kepolisian akan melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Sebelumnya, undangan resmi pernikahan Kaisang dan Erina Gudono juga telah tersebar. Dalam undangan tersebut disebutkan bahwa resepsi pernikahan digelar pada Minggu 11 Desember 2022 di Pura Mangkunegaran. Dijelaskan pula bahwa kedua mempelai tidak menerima tamu di rumah. Surat undangan pernikahan Kaisang dan Erina pun dilengkapi dengan barcode khusus. Barcode tersebut nantinya sebagai kartu akses masuk sebagai syarat untuk masuk ke dalam gedung. Dijelaskan pula dalam undangan bahwa Kaisang dan Erina tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun di rumah. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh di Jalan Prof. Ali Hashimi Pango, Banda Aceh dilempari telur hingga kaos kaki busuk pada Sabtu 3 Desember. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan perbuatan oknum tak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan. Herzaki menegaskan perbedaan pandangan dan pilihan harusnya dibalas dengan adu argumen, bukan malah melemparkan telur busuk. Herzaki menyebut aksi tak terpuji tersebut tak mungkin diproses aparat sebab Presiden Jokowi sudah tidak netral. Adapun kantor Partai Besutan Surya Paloh itu di Aceh dilempari telur hingga kaos kaki busuk pada Sabtu pagi. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Teku Taufikul Hadi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari menjelang jalan sehat bersama Anies Baswedan.
Menurut Taufik, tak hanya kantor Partai Nasdem, lapangan tempat pertemuan Jalan Sehat dengan Anies juga dilempar telur busuk. Sementara itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga mengecam tindakan orang tak dikenal yang melemparkan telur hingga kaos kaki busuk terhadap kantor DPW Partai Nasdem Aceh. Kamhar meyakini tindakan tersebut bukan merupakan gaya politik masyarakat Aceh dalam merespons perbedaan sikap politik. Ia pun menyebut berbagai upaya yang dilakukan untuk menjegal safari politik Anies Baswedan, yakni izin lokasi dicabut hingga aksi teror berupa pelemparan telur busuk. Lebih lanjut, Kamhar meminta aparat menindak tegas dan profesional bagi OTK tersebut agar peristiwa serupa tak terulang dan menular ke daerah lainnya. Ia pun mengajak agar menahan diri dan tak terpancing terhadap tindakan tak bertanggung jawab tersebut. Adapun kantor Partai Besutan Surya Paloh itu di Aceh dilempari telur hingga kaos kaki busuk pada Sabtu pagi. Hancur hati Ibunda Baradae alias Richard Eliezer, Rineike Pudiang, melihat anaknya kini mengenakan baju oranye tahanan. Padahal sebelum Baradae terlibat pembunuhan Brigadir J, Rineike melihat sang anak kerap mengenakan seragam polisi. Momen itu terjadi ketika Baradae memutuskan untuk jujur dan tak lagi mengikuti skenario yang dibuat Verdi Sambo. Kepada orang tuanya, Baradae berkata jujur mengapa Brigadir J tewas. Pada momen itu, Rineike dan suami diberi kesempatan untuk bertemu Richard Eliezer. Rineike bersyukur pada malam itu dirinya dapat bertemu sang anak dan mendengar niatan anaknya yang mau berbicara jujur. Sebelumnya, ia dan suami hampir akan bertolak kembali ke Manado. Pada tanggal 6 Agustus 2022, tiba-tiba ia menerima telepon dari Richard. Richard menangis dan mengaku tersiksa dan mengatakan akan berbicara jujur. Kepada Richard Eliezer, Rineike memintanya untuk berkata jujur sesuai peristiwa yang terjadi. Pada kesempatan itu, Rineike tak kuasa menahan tangis hingga mengatakan jika bisa ia menggantikan putranya itu, maka akan ia lakukan. Sementara itu, tak lama setelah memberikan pengakuan, Richard Eliezer akhirnya mendapatkan persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjadi Justice Kolaborator. Adapun Justice Kolaborator adalah sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan untuk penegak hukum. Status Justice Kolaborator ini telah diberikan LPSK sejak Jumat 12 Agustus 2022. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pengamanan Richard Eliezer di Rutan Bareskrim juga akan ditambah, termasuk segala hal yang mencakup kebutuhan hariannya seperti logistik dan pengecekan udara di dalam ruangannya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sada Restuwati mengingatkan Partai Amanat Nasional pentingnya etika politik menuju Pilpres 2024. Hal itu merespons pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyebut Ganjar Pranowo pantas sebagai capres partainya di 2024. Sada Restuwati mengatakan sejatinya PDIP tak melarang bagi siapapun yang mendorong kadernya untuk maju pada Pilpres mendatang. Kendati demikian, Sada Restuwati menekankan pentingnya etika politik menjelang Pilpres. Karenanya, ia meminta semua pihak agar tak saling mengeklaim dugaan terhadap kader partai lain. Lebih lanjut, Sada Restuwati menuturkan hal tersebut guna suasana menuju Pilpres 2024 dengan penuh aman dan damai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Ganjar Pranowo pantas dicalonkan partainya menjadi calon presiden pada 2024. Hal itu merespons usulan DPW PAN Jawa Tengah untuk mencalonkan Ganjar sebagai capres PAN di Pilpres 2024 lewat Koalisi Indonesia Bersatu. Zulhas menyebut pihaknya akan mempertimbangkan semua usulan tersebut, termasuk hasil survei yang menunjukkan Ganjar selalu unggul. Selain Ganjar, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk Erick Thohir, Zulhas mengatakan DPW PAN mengundang secara khusus. Ia mengakui nama Erick mencuat sebagai cawapres di DPW PAN untuk Pilpres 2024.
Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional 2022 di Marina Convention Center Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 3 Desember. Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih pada para guru yang telah berjuang di masa pandemi Corona. Tak hanya itu, ia pun menyampaikan ucapan terima kasih pada para guru yang mengawal masa depan generasi muda Indonesia lewat pendidikan. Joko Widodo mengungkapkan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh para guru memiliki sejumlah komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman. Joko Widodo melanjutkan perkembangan zaman yang dimaksud seperti artificial intelligence, big data, Internet of Things, cryptocurrency, crypto assets, sehingga guru harus selalu memutakhirkan informasi maupun pengetahuan yang dimiliki. Sementara ia berharap dalam proses pengajaran yang terpenting ialah agar anak memiliki daya kritis yang baik dan memiliki fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi dengan zaman yang baik. Perkembangan zaman yang berlangsung cepat ini menuntut guru untuk meninggalkan materi atau pelajaran 20 hingga 30 tahun lalu pada generasi saat ini. Guru diminta mampu meningkatkan kapasitas dan mampu beradaptasi dengan teknologi pendidikan yang semakin canggih dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Pengetahuan dan keterampilan baru ini harus relevan dengan tantangan dan kebutuhan dunia yang berubah cepat, terlebih setelah munculnya digitalisasi, pandemi, perang Ukraina-Rusia, krisis pangan, krisis energi, hingga krisis finansial. Guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru terus dilakukan pemerintah melalui program Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, dan Guru Penggerak sebagai program utama pemerintah mentransformasi guna peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air. SDM yang unggul juga terkait komponen kedua, yaitu mentalitas dan karakter yang terus harus dibangun. Karakter sikap santun, jujur, budi pekerti, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong menjadi penting untuk diberikan pada anak-anak. Selain itu, karakter berbangsa, Pancasilais, moderat, toleran, dan kebineka tunggal ika. Ia mengatakan saat ini kesehatan jasmani sudah dilupakan dan ia pun meminta pada para guru untuk memperhatikan tumbuh kembang peserta didik yang terindikasi stunting atau mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Pola hidup sehat, makan sehat, dan berolahraga cukup harus dibiasakan sejak dini pada peserta didik karena menurutnya berilmu dan memiliki keterampilan tinggi menjadi tak berguna apabila memiliki gangguan kesehatan fisik dan mental. Joko Widodo menekankan bagi para guru untuk lebih memperhatikan lagi masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ia mengingatkan pada para guru bahwa tugasnya adalah mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam prestasi, akademik, keterampilan, karakter, sosial kebangsaan, dan unggul pula kesehatan jiwa dan raga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa perayaan ini merupakan momen kegembiraan bertemu dengan rekan sesama guru. Hal ini guna menunjukkan eksistensi guru di PGRI sekaligus momentum perjuangan PGRI agar bisa mendapatkan kepastian masa depan guru. Pasalnya saat ini kepastian masa depan guru belum mendapatkan kejelasan terkait pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terkait jumlah guru yang saat ini belum mencapai kesejahteraan, Prof. Unifah memperkirakan sekitar 1,3 juta guru belum mendapatkan hak kesejahteraan dan angka tersebut belum termasuk guru dari Kementerian Agama. Prof. Unifah sendiri tidak menghadiri rangkaian kegiatan di ruang utama dan bergabung dengan para guru yang berada di tenda dan di luar area utama. Ia mengaku sedang tidak enak badan dan Presiden Joko Widodo mengetahui situasinya dan memberi apresiasi atas kehadiran beliau. Acara ini dihadiri oleh ribuan guru dari berbagai daerah di Indonesia dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu.
Oke, puncak acara PGRI itu intinya adalah kegembiraan, ketemu bersama teman-teman, menunjukkan eksistensi para guru di PGRI, dan juga sekaligus menyampaikan bahwa perjuangan PGRI itu yang utama adalah kepastian masa depan guru yang belum selesai sampai hari ini. Segala sesuatu akan berlangsung dengan baik kalau guru sudah pasti masa depannya. Sudah jelas apa kedudukannya. Dengan demikian dia bisa bekerja dengan bahagia, dengan konsentrasi. Itu sebenarnya harapannya nggak berlebihan dari para guru. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa jumlah guru yang masih mengejar untuk kesejahteraan mereka? Masih dihitung tuh dulu ya, sekitar kurang lebih 1,3 juta. Kota Semarang gimana? Ya, kalau di Kota Semarang alhamdulillah guru-guru sudah mendapatkan, mungkin teman-teman juga sudah melihat kita memperhatikan kesejahteraan, dan kemarin kami juga sesuai dengan sambutan dari Pak Menteri bahwa kita kan akan mengajukan guru-guru untuk P3K lagi. Ini kita sudah ajukan ke Pak Menpan RB untuk nanti bisa diproses, dan tentunya tidak hanya guru kan, kami juga di dalam kebijakan pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah swasta ya untuk bisa memberikan gratis kepada mereka, sehingga diharapkan ya akan balancing antara namanya pendidikan sekolahnya maupun guru-gurunya. Jumlahnya berapa? Saya tidak hafal ya yang diajuin, nanti tanya ke Pak Haris ya. Ya, kemarin karena kami Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasrait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat berakhir pekan.
Selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara, Gunung Api Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari, sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekira 800 meter dari Kawah Jonggring, Saluko. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Kepala Pos Pantau Gunung Semeru, Liswanto mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru berubah menjadi level 3 siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru saat ini sangat tinggi. PVMBG juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang sedang tinggi. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupeturang, Telon, Wajikan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Lupeturang. Modern. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Lupeturang. Motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Lupeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupeturang, Telon, Wajikan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Lupeturang. Motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Lupeturang. Motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Lupeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Saudara, video detik-detik erupsi Gunung Semeru beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial. Terlihat beberapa rumah sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang menurun. Sementara itu beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran.
Banyak warga berlalu lalang mengendarai motor dan mobil untuk menyelamatkan diri. Diketahui Gunung Api Semeru dilaporkan telah memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi hari dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekira 800 meter dari Kawah Jonggring Saluko. Situasi terkini lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Itu langsung iku antrokan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu Ganti. Koyo utara, selatan ta? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari kita dari Sultan, intinya masih ada sela. Jadi terus erupsi. Iku cak yo, iku gumuleng mana juga. Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu lain dek gini, lek gak sedeng kan mesti anu. Diketahui Gunung Semeru kembali erupsi pagi tadi dan mengeluarkan guguran awan panas setinggi 7 km. Kepala Pos Pantau Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi Gunung Semeru berupa guguran awan panas mengarah ke sisi Kobogan, Kecamatan Candipuro, dan sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Menurut catatan petugas, saudara, aktivitas Gunung Semeru terus mengalami fluktuasi atau peningkatan sejak Jumat 2 Desember 2022. Pada Jumat sekira pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tercatat terdapat 19 gempa letusan kecil yang terdeteksi oleh seismograf petugas pos pantau. Guguran awan panas yang muncul pagi tadi juga dibarengi dengan catatan kegempaan vulkanis yang fluktuatif. Otoritas mencatat terekam sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Aktivitas gunung juga menampakkan asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi lebih dari sekitar 400 meter mengarah ke timur laut. Evakuasi yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Ikaw magkana ko na yung orangan ka na. Ako matahyan ko. Supiturang pengosongan, Supiturang pengosongan. Supiturang mulai pengosongan. Wah, desa tercinta.
sampai iki dolenan banyu, Mbak, tiba dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemakan. Kemarin kan bakar aja. Tepat 1 tahun yang lalu pasca bencana erupsi hari ini, Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 pagi. Erupsi Semeru terjadi sejak pukul 2.56 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru kali ini meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawah. Adapun intensitasnya masuk dalam kategori sedang hingga tebal setinggi 1,5 km dari puncak kawah. Awan panas guguran atau APG juga meluncur dari puncak kawah Jonggring Saloko sejauh 7 km ke arah tenggara dan selatan. Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi berupa guguran awan panas mengarah ke 2 kecamatan, yakni ke Sisi Kobokan, Kecamatan Candipuro, dan Sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi yang terjadi hari ini tepat 1 tahun dari erupsi Semeru sebelumnya, yakni pada 4 Desember 2021. Sejumlah korban luka dan meninggal ditemukan saat erupsi pada tahun lalu, saudara. Korban tewas erupsi Semeru tahun lalu yang terjadi sebanyak 48 orang. Selain itu 18 orang menderita luka berat akibat erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Rata-rata korban mengalami luka bakar akibat terkena guguran lahar. Sementara itu 12 orang dikabarkan juga menderita luka ringan. Kemudian berdasarkan data dari BNPB, tercatat ada 9.977 orang yang mengungsi pada erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Para pengungsi ini tersebar di 148 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang. Selain itu lebih dari 2.900 keluarga korban erupsi Gunung Semeru direlokasi. Kampung Renteng. Ini muka adik kali. Kali. Jalan tuh nomor. Kalau punya orang kan. Kalau ada berpapan. Apa? Ya Allah. Mohon bantuan, Pak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Bank 3, suruh ke Lupeturang. Model. Cepat turun ke itu, Simatika, Sebeturang. Saudara, Gunung Semeru telah melakukan atau mengalami perkembangan aktivitas sejak 1 November hingga 2 Desember 2022. Terjadi letusan abu dengan rata-rata 88 kali erupsi per hari. Awan panas guguran terjadi 2 kali dengan jarak luncur maksimal mencapai 4,5 km dari puncak. Asap kawah utama teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal dan tinggi mencapai 50 hingga 1.500 meter dari puncak. Kemudian aktivitas kegempaan juga terekam 2.919 kali gempa lentusan, 2 kali gempa awan panas, 81 gempa guguran, dan 137 kali gempa hembusan. Hal ini menunjukkan aktivitas awan panas guguran masih berpotensi terjadi dikarenakan adanya endapan material dari pusat erupsi. Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Api Semeru.
Pemantauan deformasi juga masih menunjukkan terjadinya invasi atau peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan adanya anomali termal sekitar 12 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Api Semeru. Mengingat kegiatan Gunung Api Semeru masih tinggi serta masih berpotensi terjadinya awan panas guguran serta aliran lava, maka Badan Geologi menyatakan tingkat aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 siaga hingga 2 Desember 2022. Situasi terkini lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Itu langsung iku antrukan kedulku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Bisa utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Ini cak yo, ini gemuleng mana tidak? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, celowan iki. Banyu ae ndek kene, lek gak sedeng kan mesti anu. Evakuasi, yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Pada hari ini, Saudara, Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru mengalami erupsi sejak dini hari. Lebih lanjut, karakter erupsi Gunung Semeru saat ini berupa erupsi eksplosif yang berselang-seling dengan erupsi efusif. Letusan abu bertipe vulkanian terjadi setiap hari, bahkan terkadang disertai guguran lava serta awan panas guguran. Karakter letusannya, Gunung Semeru ini bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi 3 hingga 4 kali setiap jam. Karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. Aliran awan panas guguran erupsi Gunung Semeru kali ini mengarah ke bukaan kawah sebelah tenggara. Adapun diantaranya mengarah ke hulu Besuk Kobokan, Besuk Bang, dan Besuk Kembar. Tingkat aktivitas Gunung Api Semeru pada saat ini adalah level 3 siaga sejak 16 Desember 2021. Oke. Itu langsung iku antrukan kedulku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Bisa utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan.
Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana tidak? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Evakuasi yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Saudara, Gunung Semeru kembali erupsi dengan mengeluarkan awan panas pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sekira pukul 2.46 dini hari. Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanto menjelaskan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan status Gunung Semeru pasca erupsi dini hari tadi menjadi level 3 siaga. Awan panas guguran tersebut berlangsung terus-menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Guguran awan panas juga dibarengi dengan catatan kegempaan vulkanis yang fluktuatif. Otoritas mencatat terekam sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. PVMBG juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Lumajang sedang tinggi. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak bisa atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kampung Renteng. Ini munggah deh kali. Kali. Jalan tuh mau. Kalau punya orang kan. Kalau sopir papan. Aku, ya Allah. Mohon bantuan, Pak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Warga di sekitar Gunung Semeru kembali mengungsi saudara pasca erupsi pada Minggu dini hari tadi. Warga yang diungsikan adalah warga-warga yang rentan mulai dari lanjut usia, anak-anak dan perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan awan panas muncul sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan melakukan evakuasi terhadap sejumlah orang.
Sementara itu, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada sekitar 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Menurutnya ada 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari. Desa Supit Urang sudah kosong. Seluruh warganya mengungsi di beberapa lokasi yang sudah ditentukan seperti di SMPN 2 Pronojiwo, SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Baik, saudara, seperti diketahui Gunung Semeru mulai menunjukkan aktivitasnya dan menunjukkan erupsi pada pagi dini hari tadi. Kemudian warga di sekitar Gunung Semeru kembali mengungsi pasca erupsi pada Minggu dini hari. Warga yang diungsikan adalah warga-warga yang rentan mulai dari lanjut usia, kemudian anak-anak, serta perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Saudara Patria Dwi Hastiadi, mengungkapkan awan panas muncul sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan melakukan evakuasi terhadap sejumlah orang. Sementara itu, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Kemudian, saudara, menurutnya ada 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang. Sudah kosong beberapa daerah atau 2 dusun tersebut saat ini sudah kosong, saudara, karena mereka mengungsi ke beberapa lokasi yang sudah ditentukan, seperti di SMPN 2 Pronojiwo, kemudian SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Iki Mas, wis mulai erupsi maneh Mas, tambah gede. Bapak Mansur, DSF, saya melaporkan posisi sekarang di depan rumah saya. Full. Apa? Posisi di sebelah rumah saya penuh full. Pohon bantuannya kepada rekan-rekan di DSF segera turun. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri. Ikemak anak ko na yung ringan anak. Ako matanya ko. Baik, saudara, kabar terbaru awan panas guguran atau APG Semeru sudah sampai di Jembatan Perak, Kecamatan Candipuro. Erupsi Semeru terjadi sejak pagi dan awan panas meluncur ke arah timur laut menuju Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bupati Lumajang, Saudara Thoriqul Haq, dalam unggahan akun media sosialnya menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah evakuasi.
Posko-posko evakuasi juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi Semeru semakin memburuk. Sementara itu, Polsek Pronojiwo juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan memperhatikan jalur evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, saudara, para warga desa Supit Urang bergegas untuk mengungsi ke titik yang lebih aman. Dan sementara itu, kondisi sejumlah desa di Pronojiwo juga sudah tertutup oleh abu vulkanik Semeru. Kemudian, saudara, diketahui hari ini tepat 1 tahun terjadinya erupsi Gunung Semeru yang telah terjadi pada 4 Desember tahun lalu atau 2021. Guguran awan panas hari ini juga kembali terjadi, saudara, tepat 1 tahun, yakni Minggu 4 Desember 2022. Dan ini seolah menjadi penanda peringatan 1 tahun erupsi Semeru yang terjadi pada tahun lalu. Bahkan, menurut rencananya pada hari ini, Minggu 4 Desember, Bupati Lumajang Tori Golhak akan menggelar doa bersama di kawasan relokasi pengungsi Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hanya saja erupsi terjadi pada hari ini, meskipun volumenya jauh lebih kecil dan jarak luncur awan panas dan erupsi Semeru ini jauh lebih rendah dan jauh dari permukiman masyarakat. Tetapi Kepala BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi menyebutkan jarak luncur awan panas sampai pagi ini terpantau hingga 7 km dan jauh dari permukiman masyarakat. Meskipun begitu, sejumlah warga dengan usia rentan tetap diimbau untuk berada di titik kumpul supaya memudahkan evakuasi jika terjadi erupsi susulan. Kemudian, saudara, akibat erupsi Semeru tahun lalu, ribuan orang mengungsi, jembatan Geladak Perak juga ambrol, serta banyak rumah di sejumlah dusun tertimbun debu vulkanik, serta banyak korban jiwa meninggal dunia. Sementara pada hari ini di media sosial juga banyak beredar video warga yang mulai mengungsi karena awan panas guguran sudah mencapai 10 km dari puncak Semeru. Lalu, saudara, pantauan terbaru awan panas guguran dari Gunung Semeru telah sampai ke jembatan Geladak Perak, Kecamatan Candipuro. Diketahui erupsi Semeru terjadi sejak pagi tadi dan awan panas terus meluncur ke arah timur laut menuju Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bupati Lumajang Tori Golhak dalam unggahan akun media sosialnya menyatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah evakuasi. Sementara itu, posko-posko evakuasi juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi Semeru yang semakin memburuk. Kemudian, saudara, Polsek Pronojiwo saat ini juga telah mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan memperhatikan jalur evakuasi. Dan hingga berita ini diturunkan, saudara, para warga desa Supit Urang dan desa-desa terdekat sudah bergegas untuk mengungsi ke titik yang lebih aman. Kondisi sejumlah desa di Pronojiwo ini juga dikabarkan sudah tertutup oleh abu vulkanik Semeru. Kampung Renteng. Kimungga deh kali. Kali. Jalan tuh nomor. Kalau punya orang kan. Kalau nyopir apa? Aku, ya Allah. Mohon bantuan, Pak. Iki Mas, wis mulai erupsi mana Mas, tambah gede. Bapak Mansur, DSF, saya melaporkan posisi sekarang di depan rumah saya. Full.
panas guguran sejauh 7 km. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Momen kepanikan warga itu terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Warga tampak mengendarai kendaraan masing-masing, baik mobil maupun sepeda motor, keluar dari gapura Desa Supit Urang yang diduga menuju lokasi evakuasi sementara yang disediakan. Dalam video lainnya disebutkan juga bahwa begitu ada imbauan tersebut untuk evakuasi, mengungsi begitu saudara, warga Supit Urang segera keluar dari desa menuju ke titik aman. Kepala BPBD Patria Dwi Hastiadi menyebutkan Gunung Semeru mengeluarkan APG pukul 2.46 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat menuju ke Besuk Kobokan, dan saat ini pihaknya sedang mengkondisikan warga. Menurutnya warga perlu dievakuasi sementara ke titik kumpul yang telah ditentukan. Kemudian saudara, seperti diketahui bahwa sejumlah warga yang berada di sekitar Gunung Semeru saat ini kembali mengungsi pasca erupsi pada dini hari tadi. Warga yang diungsikan merupakan warga-warga yang rentan, mulai dari usia lanjut, kemudian anak-anak, serta perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan bahwa awan panas mulai muncul sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan mengevakuasi sejumlah orang. Sementara itu, saudara, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada sekitar 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Kemudian menurutnya saat ini 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari Desa Supit Urang, sudah kosong, saudara. Seluruh warganya mengungsi ke beberapa lokasi yang sudah ditentukan seperti di SMPN 2 Pronojiwo, SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Apa? Posisi di sebelah rumah saya penuh full. Mohon bantuannya kepada rekan-rekan di DSF segera turun. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Evakuasi yuk masyarakat Supit Urang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Saudara, kabar terbaru status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinaikkan dari siaga level 3 menjadi awas level 4 terhitung hingga Minggu 4 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM Hendra Gunawan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saudara, pihaknya merekomendasikan tidak adanya aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah tenggara, yakni ke arah Besuk Kobokan dan Kalilenang sejauh 19 km dari puncak.
Kemudian surat resmi peningkatan status juga akan segera disampaikan. Sebelumnya, pihak PVMBG menyampaikan beberapa perkembangan aktivitas Gunung Semeru hingga Minggu 4 Desember 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat, yakni sebagai berikut, Saudara. Telah terjadi erupsi yang disertai awan panas guguran pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Sumber APG berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak Kawah Junggring Saluka. Awan panas guguran tersebut berlangsung terus-menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Aktivitas kegempaan, Saudara, pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat terekam 8 kali gempa letusan, 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal ini, Saudara, menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi. Selain potensi terjadinya awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Semeru. Pemantauan deformasi juga masih menunjukkan terjadinya peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot juga menunjukkan peningkatan adanya anomali thermal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Semeru. Sebelumnya masyarakat juga telah diminta, Saudara, untuk mewaspadai potensi awan panas guguran, kemudian guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Seperti disampaikan sebelumnya, Saudara, saat ini status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinaikkan dari level siaga level 3 menjadi awas level 4 terhitung Minggu 4 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke. Itu langsung Iku aturkan kedulku sekarang gini. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Bisa utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai iki dolenan banyu, Mbak, tiba dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang kok. Ada orang kok. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemakan. Baik, Saudara, erupsi Gunung Semeru hingga saat ini masih terus terjadi dan wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur dilanda hujan abu vulkanis dampak erupsi Gunung Semeru pada hari ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan di Kabupaten Malang mengatakan bahwa ada laporan hujan abu vulkanis erupsi Gunung Semeru di wilayah Kecamatan Ampel Gading. Sadono menjelaskan tidak ada kerusakan di wilayah Kecamatan Ampel Gading akibat hujan abu vulkanis tersebut. Seperti diketahui, Gunung Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember 2022 sejak pukul 2.46 waktu Indonesia Barat sejauh 7 km. Sementara itu, Camat Ampel Gading Stefanus Lodewik mengatakan setelah terjadi erupsi Gunung Semeru memang ada hujan abu tipis di wilayah setempat.
Namun saat ini hujan abu vulkanis tersebut tidak terlihat karena situasi saat ini sedang hujan. Ia menambahkan kondisi terkini di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, mendung dan hujan sudah mulai mereda. Tidak ada laporan kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru tersebut di wilayah Ampel Gading. Kemarin kan bakar ajam nyaman, iya. Itu ajam kemarin. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai gitu dolenan banyu, Mbak, tiba dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemang. Kemarin kan bakar ajam nyaman, iya. Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam. Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu sudah padat. Kampung Renteng. Ini munggah deh kali. Betul kali. Jalan tuh nomor. Kalau punya orang kan, kalau sopir papan. Aku, ya Allah. Mohon bantuan Pak. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai gitu dolenan banyu, Mbak, tiba dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Baik, saudara, seperti diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menyatakan aktivitas erupsi dan awan panas guguran atau APG Gunung Semeru Jawa Timur masih tinggi. Untuk itu, status Gunung Semeru yang tadinya siaga atau level 3 kini naik menjadi awas level 4. Beberapa jam sebelumnya atau Minggu 4 Desember 2022 pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dini hari, Gunung Semeru mengalami erupsi disertai luncuran awan panas guguran. Kepala Bidang Pencegahan BPBD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo menyebut berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Dalam laporan tersebut, sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak Kawah Jonggring Saloko. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di permukaan laut pada saat ini berstatus awas. Aktivitas kegempaan Gunung Semeru pada 4 Desember terekam 8 kali gempa letusan, 1 kali gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 pagi tadi. Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Semeru. Pemantauan deformasi juga ada peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadi proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Soalnya ke meluber ke arah selatan.
kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupe Turang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suhu, ke Lupe Turang. Model sampai motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, Turang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan semua, Pak. Diturunkan semua. Lupe Turang, ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupe Turang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suhu, ke Lupe Turang. Model sampai motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, Turang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan semua, Pak. Diturunkan semua. Lupe Turang, ini bongkar kali. Pak. Jangan. Situasi terkini lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Baik saudara, diketahui erupsi Gunung Semeru telah terjadi pada Minggu dini hari dan video detik-detik erupsi Gunung Semeru beredar luas di media sosial. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini saudara, tampak gulungan abu membumbung tinggi ke langit dan terdapat beberapa sepeda motor atau beberapa warga yang mengendarai sepeda motor turun dari gunung menjauhi puncak atau menjauhi sumber dari gulungan abu vulkanik yang terus menggulung dan membumbung tinggi saudara. Video detik-detik erupsi Gunung Semeru diketahui beredar luas di media sosial dan dalam video yang beredar juga tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut semakin ke atas, semakin menyebar. Tampak guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial, saudara. Terlihat beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga berlalu lalang mengendarai motor serta mobil saudara untuk menyelamatkan diri. Diketahui Gunung Api Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022 dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring, Saluko. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Lupe Turang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di
Tank 3, seluruh, kasih pinturan. Modern, HP modern. Cepat turun ke itu, Simatika, sedorang. Motor HP modern. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan, ini semua Pak. Diturunkan semua. Saudara, bisa Anda saksikan ini adalah video CCTV detik-detik awan panas guguran muncul dan turun dari puncak Gunung Semeru menuju ke lereng. Bisa Anda saksikan, saudara, awan panas dan gulungan abu vulkanik berwarna abu-abu pekat turun dari puncak dengan sangat cepat menuju ke lereng. Dan ini adalah video amatir yang direkam oleh warga, saudara. Tampak gulungan awan panas terus membesar begitu, saudara, dan terus berjalan dari puncak menuju ke lereng. Seperti diketahui, saudara, video detik-detik erupsi Gunung Semeru terus beredar luas di media sosial. Beberapa warga tampak merekam juga detik-detik dari erupsi Gunung Semeru. Tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang semakin membumbung tinggi tersebut semakin ke atas, semakin menyebar. Tampak juga guguran awan panas itu sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial. Beberapa rumah sudah dipenuhi abu hingga jarak pandang menurun, saudara. Sementara itu, beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak juga mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Hingga saat ini aktivitas Gunung Semeru masih terpantau masih terus terjadi, saudara. Banyak warga berlalu juga mengendarai sepeda motor atau mobil untuk menyelamatkan diri. Diketahui gunung api Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari sekitar pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan ujung lidah lava sekira 800 meter dari kawah Jonggring, Saluko. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para Saudara, terkait perubahan aktivitas gunung berapi yakni Gunung Semeru serta erupsi dan awan abu vulkanik gunung berapi bisa memengaruhi
pengoperasian pesawat udara, khususnya bandara yang berdekatan dengan aktivitas Gunung Semeru. Untuk itu, Airnav Indonesia mengeluarkan peringatan khusus terkait hal ini. Atas kejadian erupsi Gunung Semeru, Airnav Indonesia telah mengeluarkan peringatan untuk wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, yakni Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Abdurrahman Saleh di Malang. Lalu berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan sementara di lokasi, kondisi personel, bangunan, dan fasilitas navigasi penerbangan saat ini dalam kondisi aman, termasuk runway untuk aktivitas take off atau landing pesawat. Hingga statement ini dikeluarkan, saudara, operasional navigasi penerbangan di Bandara Juanda dan Abdurrahman Saleh masih berjalan normal. Meski begitu, personel cabang Surabaya dan Malang harus terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lain erupsi, terlebih di Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering diguncang erupsi dan gempa letusan awan panas. Untuk itu, Airnav Indonesia terus berkoordinasi dengan stakeholder penerbangan terkait update kondisi di lapangan. Seperti diketahui, saudara, Gunung Semeru erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 dini hari atau sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Hal ini berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Ada orang. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemakan. Kemarin kan bakar ajam nyaman, ya. Kok ajam? Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam? Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan, Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu sudah padat. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Ada orang. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemakan. Kemarin kan bakar ajam nyaman, ya. Kok ajam? Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam? Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan, Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Tepat 1 tahun, saudara, 1 tahun yang lalu pasca bencana erupsi, hari ini, Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada pagi tadi. Erupsi Semeru terjadi sejak pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru kali ini meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawah. Adapun intensitasnya masuk dalam kategori sedang hingga tebal setinggi 1,5 km dari puncak kawah. Awan panas guguran atau APG pun juga meluncur dari puncak Kawah Jonggring, Saloko sejauh 7 km ke arah tenggara dan selatan.
Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi berupa guguran awan panas mengarah ke dua kecamatan, yakni ke sisi Kobokan, Kecamatan Candipuro, dan sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi yang terjadi hari ini tepat 1 tahun dari erupsi Semeru sebelumnya, yakni pada 4 Desember 2021. Tepat setahun lalu, letusan atau erupsi Semeru mengakibatkan sedikitnya 51 orang tewas, 169 orang terluka, dan 22 orang hilang. Sebanyak 45 orang mengalami luka bakar karena erupsi Semeru pada tahun lalu. Karena hal itu, saudara, begitu mendengar kabar erupsi Semeru hari ini, warga sekitar langsung berhamburan menyelamatkan diri. Gunung Semeru hari ini kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran sejauh 7 km dari puncak Jonggring Saloko. Hingga berita ini diturunkan, saudara, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa erupsi Semeru hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi disertai awan panas guguran Gunung Semeru terjadi pada Minggu pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pantau Gunung Semeru, Liswanto menjelaskan, guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Otoritas menyatakan Gunung Semeru dari statusnya siaga level 3 saat ini menjadi awas level 4. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di balik 3, turun ke Rupeturang. Model apa model? Cepat turun ke itu, Simabika, Sebeturang. Motor apa motor? Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Betul, Pak. Ini bongkar kali. Baik. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di balik 3, turun ke Rupeturang. Model apa model? Cepat turun ke itu, Simabika, Sebeturang. Motor apa motor? Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Betul, Pak. Ini bongkar kali. Baik. Jangan. Saudara, diketahui erupsi Gunung Semeru terjadi pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 dan tercatat oleh BPBD Lumajang. Seperti diberitakan sebelumnya, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi. Kemudian, saudara, sejauh ini tercatat sudah terjadi 19 gempa letusan kecil yang terdeteksi seismograf petugas pos pantau. Aktivitas gunung juga menampakkan asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi lebih dari sekitar 400 meter mengarah ke timur laut. Melansir akun Instagram BPBD Lumajang, terdapat sejumlah tanda-tanda yang terjadi sejak pukul 03.44 waktu Indonesia Barat. Pukul 3.44 waktu Indonesia Barat, informasi awan panas guguran atau OPG dari PPGA Gunung Semeru di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kemudian pukul 3.55 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur menyatakan bahwa telah terjadi luncuran awan panas guguran
pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 2.46. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 di atas puncak atau di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah tenggara dan selatan. Kemudian, saudara, pukul 4 waktu Indonesia Barat, tim BPBD Kabupaten Lumajang menuju ke lokasi sektoral Candipuro Pronojiwo untuk melakukan pemantauan, imbauan, serta evakuasi dan membagikan masker. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, sampai kondisi kondusif, jalur penyeberangan Kali Lanang Curah Kobokan ditutup untuk sementara demi keamanan. Kemudian pukul 4.59 waktu Indonesia Barat, jarak luncur awan panas guguran Semeru ini mencapai 7 km dan masih terus berlangsung. Lalu pukul 8 waktu Indonesia Barat, info dari pos pantau BPBD di Dusun Curah Kobokan Supit Urang. APG sudah terurai atau awan panas guguran sudah terurai di atas Watu Telu, kaki Gunung Semeru. Luncuran awan panas guguran masih berlangsung dengan jarak luncur 4 hingga 5 km. Seperti diketahui, saudara, hari ini Gunung Semeru mengalami erupsi dan terjadi tepat 1 tahun dari erupsi sebelumnya yang terjadi pada 4 Desember 2021. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supit Urang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supit Urang. Motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, cepat turun. Motor, yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan, ini semua Pak. Diturunkan semua. Supit Urang, ini bongkar kali. Mai. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supit Urang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supit Urang. Motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, cepat turun. Motor, yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan, ini semua Pak. Diturunkan semua. Supit Urang, ini bongkar kali. Mai. Jelas ya. Oke. Itu langsung Iku antrukan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu kali. Wis utara selatan ta? Selatan. Utara ya opo selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemulang mana tidak? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Jelas ya. Oke. Itu langsung. Iku antrukan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu kali. Wis utara selatan ta? Selatan. Utara ya opo selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemulang mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan
secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu lain deh gini, lek gak sejeng kan mesti anu. Jelas ya. Saudara, Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 ternyata membuat Jepang waspada karena kemungkinan terjadi tsunami. Gunung Semeru, kemungkinan tsunami di Jepang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang sebagaimana dikutip oleh lembaga penyiar publik. Badan Meteorologi Jepang kini sedang memantau kemungkinan tsunami setelah Gunung Semeru erupsi. Tsunami akibat erupsi Gunung Semeru bisa mencapai prefektur Okinawa, Jepang, paling cepat sekira pukul 14.30 waktu Jepang. Seperti diketahui saudara, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini. Erupsi kali ini juga bertepatan dengan 1 tahun sejak terjadinya bencana erupsi Semeru pada 4 Desember 2021. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saudara, Gunung Semeru yang erupsi hari ini ternyata kemungkinan memicu terjadinya tsunami di Jepang. Kemungkinan tsunami di Jepang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang. Kemudian Badan Meteorologi Jepang saat ini juga sedang memantau kemungkinan tsunami setelah Gunung Semeru erupsi. Tsunami akibat erupsi Gunung Semeru bisa mencapai prefektur Okinawa paling cepat sekira pukul 14.30 waktu Jepang.
Indonesia tercipta. Hujan abu. Ya Allah mbak aku mending sampai di dolenan banyu mbak, di dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Motor sampai motor, cepat turun ke itu Simpang 3, Supeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Surani diturunkan ini semua pak, diturunkan semua. Supeturang, ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Kepala Pos Pantau Gunung Semeru, Liswanto mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru berubah menjadi level 3 siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru saat ini sangat tinggi. PVMBG juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang sedang tinggi. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Motor sampai motor, cepat turun ke itu Simpang 3, Supeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Surani diturunkan ini semua pak, diturunkan semua. Supeturang, ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Motor
Cepat turun ke itu, Simatika, cepat orang. Mundur. Yang kumpul dari rumahnya Sohani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Saudara, video detik-detik erupsi Gunung Semeru beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial. Terlihat beberapa rumah sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang menurun. Sementara itu beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga berlalu lalang mengendarai motor dan mobil untuk menyelamatkan diri. Diketahui Gunung Api Semeru dilaporkan telah memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi hari dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekira 800 meter dari Kawah Jonggring Saluko. Situasi terkini lava semakin parah. Mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Gitu. Iku antrokan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Wis utara selatan ta? Selatan. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini yang terus erupsi. Iku cak yo, iku gemulang mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Diketahui Gunung Semeru kembali erupsi pagi tadi dan mengeluarkan guguran awan panas setinggi 7 km. Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi Gunung Semeru berupa guguran awan panas mengarah ke sisi Kobogan, Kecamatan Candipuro, dan sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Menurut catatan petugas, saudara, aktivitas Gunung Semeru terus mengalami fluktuasi atau peningkatan sejak Jumat 2 Desember 2022. Pada Jumat sekira pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, terdapat 19 gempa letusan kecil yang terdeteksi oleh seismograf petugas pos pantau. Guguran awan panas yang muncul pagi tadi juga dibarengi dengan catatan kegempaan vulkanis yang fluktuatif. Otoritas mencatat terekam sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Aktivitas gunung juga menampakkan asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi lebih dari sekitar 400 meter mengarah ke timur laut. Evakuasi, yuk masyarakat Supit Urang mulai ke titik aman.
Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Ikaw makanak ko na yung ringan na. Ako matanya ko. Supi turang pengosongan, supi turang pengosongan. Supi turang mulai pengosongan. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Ada orang. Ada elang kepe orang kan kemang kemarin kan bakar aja. Tepat 1 tahun yang lalu pasca bencana erupsi, hari ini Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 pagi. Erupsi Semeru terjadi sejak pukul 2.56 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru kali ini meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawah. Adapun intensitasnya masuk dalam kategori sedang hingga tebal, setinggi 1,5 km dari puncak kawah. Awan panas guguran atau APG juga meluncur dari puncak kawah Jonggring Saloko sejauh 7 km ke arah tenggara dan selatan. Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi berupa guguran awan panas mengarah ke 2 kecamatan, yakni ke Sisi Kobokan, Kecamatan Candipuro, dan Sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi yang terjadi hari ini tepat 1 tahun dari erupsi Semeru sebelumnya, yakni pada 4 Desember 2021. Sejumlah korban luka dan meninggal ditemukan saat erupsi pada tahun lalu, saudara. Korban tewas erupsi Semeru tahun lalu yang terjadi sebanyak 48 orang. Selain itu, 18 orang menderita luka berat akibat erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Rata-rata korban mengalami luka bakar akibat terkena guguran lahar. Sementara itu, 12 orang dikabarkan juga menderita luka ringan. Kemudian berdasarkan data dari BNPB, tercatat ada 9.977 orang yang mengungsi pada erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Para pengungsi ini tersebar di 148 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang. Selain itu, lebih dari 2.900 keluarga korban erupsi Gunung Semeru direlokasi. Kamu renteng. Si munggah deh kali. Betul kali. Jalan tuh ini mau. Kalau punya orang kan. Kalau sopir papan. Aku, ya Allah. Mohon bantuan, Pak. Soalnya ke Belumba ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supi Turang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Bentika, Sulu, ke Supi Turang.
makin HP medit. Cepat turun ke itu, Simatika. Cepat turun. Saudara, Gunung Semeru telah melakukan atau mengalami perkembangan aktivitas sejak 1 November hingga 2 Desember 2022. Terjadi letusan abu dengan rata-rata 88 kali erupsi per hari. Awan panas guguran terjadi 2 kali dengan jarak luncur maksimal mencapai 4,5 km dari puncak. Asap kawah utama teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal dan tinggi mencapai 50 hingga 1.500 meter dari puncak. Kemudian aktivitas kegempaan juga terekam 2.919 kali gempa lentusan, 2 kali gempa awan panas, 81 gempa guguran, dan 137 kali gempa hembusan. Hal ini menunjukkan aktivitas awan panas guguran masih berpotensi terjadi dikarenakan adanya endapan material dari pusat erupsi. Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Api Semeru. Pemantauan deformasi juga masih menunjukkan terjadinya inflasi atau peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan adanya anomali termal sekitar 12 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Api Semeru. Mengingat kegiatan Gunung Api Semeru masih tinggi serta masih berpotensi terjadinya awan panas guguran serta aliran lava, maka Badan Geologi menyatakan tingkat aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 siaga hingga 2 Desember 2022. Situasi terkini lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Itu langsung iku antrokan kedul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Ke utara, selatan ta? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu kita dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gumuleng mana juga. Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Evakuasi yuk masyarakat supir turang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Pada hari ini, Saudara, Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru mengalami erupsi sejak dini hari. Lebih lanjut, karakter erupsi Gunung Semeru saat ini berupa erupsi eksplosif yang berselang-seling dengan erupsi efusif. Letusan abu bertipe vulkanian terjadi setiap hari, bahkan terkadang disertai guguran lava serta awan panas guguran.
Karakter letusannya Gunung Semeru ini bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi 3 hingga 4 kali setiap jam. Karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. Aliran awan panas guguran erupsi Gunung Semeru kali ini mengarah ke bukaan kawah sebelah tenggara. Adapun diantaranya mengarah ke hulu Besuk Kobokan, Besuk Bang, dan Besuk Kembar. Tingkat aktivitas Gunung Api Semeru pada saat ini adalah level 3 siaga sejak 16 Desember 2021. Oke. Itu langsung Iku antrukan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Terus utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana iki, Pak? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu lain dek gini, lek gak terjeng kan mesti anu. Evakuasi, yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APD Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Saudara, Gunung Semeru kembali erupsi dengan mengeluarkan awan panas pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sekira pukul 2.46 dini hari. Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanto menjelaskan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan status Gunung Semeru pasca erupsi dini hari tadi menjadi level 3 siaga. Awan panas guguran tersebut berlangsung terus-menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Guguran awan panas juga dibarengi dengan catatan kegempaan vulkanis yang fluktuatif. Otoritas mencatat terekam sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. PVMBG juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Lumajang sedang tinggi. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak bisa atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kampung Renteng. Ini munggah deh kali. Kali. Jalan tuh nomor. Aku, ya Allah. Mohon bantuan Pak.
Soalnya lah ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Begitu. Warga di sekitar Gunung Semeru kembali mengungsi saudara pasca erupsi pada Minggu dini hari tadi. Warga yang diungsikan adalah warga-warga yang rentan mulai dari lanjut usia, anak-anak dan perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan awan panas muncul sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan melakukan evakuasi terhadap sejumlah orang. Sementara itu, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada sekitar 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Menurutnya ada 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari. Desa Supit Urang sudah kosong. Seluruh warganya mengungsi di beberapa lokasi yang sudah ditentukan seperti di SMPN 2 Pronojiwo, SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Baik, saudara, seperti diketahui Gunung Semeru mulai menunjukkan aktivitasnya dan menunjukkan erupsi pada pagi dini hari tadi. Kemudian warga di sekitar Gunung Semeru kembali mengungsi pasca erupsi pada Minggu dini hari. Warga yang diungsikan adalah warga-warga yang rentan mulai dari lanjut usia, kemudian anak-anak, serta perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Saudara Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan awan panas muncul sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan melakukan evakuasi terhadap sejumlah orang. Sementara itu, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Kemudian, saudara, menurutnya ada 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang. Sudah kosong beberapa daerah atau 2 dusun tersebut saat ini sudah kosong, saudara, karena mereka mengungsi ke beberapa lokasi yang sudah ditentukan, seperti di SMPN 2 Pronojiwo, kemudian SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Iki mas, wis mulai erupsi maneh mas, tambah gede. Bapak Mansur, DSF, saya melaporkan posisi sekarang di depan rumah saya. Full. Apa? Posisi di sebelah rumah saya penuh, full. Mohon bantuannya kepada rekan-rekan di DSF segera turun. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri.
Ikaw magkana ko na yung ringan na. Ako matasya ko. Saudara, kabar terbaru awan panas guguran atau APG Semeru sudah sampai di Jembatan Perak, Kecamatan Candipuro. Erupsi Semeru terjadi sejak pagi dan awan panas meluncur ke arah timur laut menuju Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bupati Lumajang, Saudara Thoriqul Haq, dalam unggahan akun media sosialnya menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah evakuasi. Posko-posko evakuasi juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi Semeru semakin memburuk. Sementara itu, Polsek Pronojiwo juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan memperhatikan jalur evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, saudara, para warga desa Supit Urang bergegas untuk mengungsi ke titik yang lebih aman. Dan sementara itu, kondisi sejumlah desa di Pronojiwo juga sudah tertutup oleh abu vulkanik Semeru. Kemudian, saudara, diketahui hari ini tepat 1 tahun terjadinya erupsi Gunung Semeru yang telah terjadi pada 4 Desember tahun lalu atau 2021. Guguran awan panas hari ini juga kembali terjadi, saudara, tepat 1 tahun, yakni Minggu 4 Desember 2022. Dan ini seolah menjadi penanda peringatan 1 tahun erupsi Semeru yang terjadi pada tahun lalu. Bahkan, menurut rencananya pada hari ini, Minggu 4 Desember, Bupati Lumajang Thoriqul Haq akan menggelar doa bersama di kawasan relokasi pengungsi Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hanya saja erupsi terjadi pada hari ini, meskipun volumenya jauh lebih kecil dan jarak luncur awan panas dan erupsi Semeru ini jauh lebih rendah dan jauh dari permukiman masyarakat. Tetapi Kepala BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi menyebutkan jarak luncur awan panas sampai pagi ini terpantau hingga 7 km dan jauh dari permukiman masyarakat. Meskipun begitu, sejumlah warga dengan usia rentan tetap diimbau untuk berada di titik kumpul supaya memudahkan evakuasi jika terjadi erupsi susulan. Kemudian, saudara, akibat erupsi Semeru tahun lalu, ribuan orang mengungsi, jembatan Geladak Perak juga ambrol, serta banyak rumah di sejumlah dusun tertimbun debu vulkanik, serta banyak korban jiwa meninggal dunia. Sementara pada hari ini di media sosial juga banyak beredar video warga yang mulai mengungsi karena awan panas guguran sudah mencapai 10 km dari puncak Semeru. Lalu, saudara, pantauan terbaru awan panas guguran dari Gunung Semeru telah sampai ke Jembatan Geladak Perak, Kecamatan Candipuro. Diketahui erupsi Semeru terjadi sejak pagi tadi dan awan panas terus meluncur ke arah timur laut menuju Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam unggahan akun media sosialnya menyatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah evakuasi. Sementara itu, posko-posko evakuasi juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi Semeru yang semakin memburuk. Kemudian, saudara, Polsek Pronojiwo saat ini juga telah mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan memperhatikan jalur evakuasi. Dan hingga berita ini diturunkan, saudara, para warga desa Supit Urang dan desa-desa terdekat sudah bergegas untuk mengungsi ke titik yang lebih aman. Kondisi sejumlah desa di Pronojiwo ini juga dikabarkan sudah tertutup oleh abu vulkanik Semeru. Kampung Renteng. Ini munggah deh kali. Dua kali. Jalan tuh nomor. Aku, ya Allah. Mohon bantuan, Pak.
Iki Mas, wis mulai erupsi maneh Mas, tambah gede. Bapak Mansur, DSF, saya melaporkan posisi sekarang di depan rumah saya. Full. Saudara, Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas guguran sejauh 7 km. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Momen kepanikan warga itu terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Warga tampak mengendarai kendaraan masing-masing, baik mobil maupun sepeda motor, keluar dari gapura Desa Supit Urang yang diduga menuju lokasi evakuasi sementara yang disediakan. Dalam video lainnya disebutkan juga bahwa begitu ada imbauan tersebut untuk evakuasi, mengungsi begitu saudara, warga Supit Urang segera keluar dari desa menuju ke titik aman. Kepala BPBD Patria Dwi Hastiadi menyebutkan Gunung Semeru mengeluarkan APG pukul 2.46 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat menuju ke Besuk Kobokan, dan saat ini pihaknya sedang mengkondisikan warga. Menurutnya warga perlu dievakuasi sementara ke titik kumpul yang telah ditentukan. Kemudian saudara, seperti diketahui bahwa sejumlah warga yang berada di sekitar Gunung Semeru saat ini kembali mengungsi pasca erupsi pada dini hari tadi. Warga yang diungsikan merupakan warga-warga yang rentan, mulai dari usia lanjut, kemudian anak-anak, serta perempuan hamil yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengungkapkan bahwa awan panas mulai muncul sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat dan terus membesar. Awan panas yang meluncur bahkan mencapai radius 7 km dari puncak kawah yang membuat petugas dan relawan mengevakuasi sejumlah orang. Sementara itu, saudara, Kepala Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Nurul Yakin menuturkan sudah ada sekitar 2.000 warganya yang mengungsi ke tempat yang aman sejak Minggu pagi tadi. Mereka panik karena adanya aktivitas awan panas guguran yang terlihat sangat jelas. Kemudian menurutnya saat ini 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru, yakni Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari Desa Supit Urang, sudah kosong, saudara. Seluruh warganya mengungsi ke beberapa lokasi yang sudah ditentukan seperti di SMPN 2 Pronojiwo, SDN Supit Urang 4, Masjid Supit Urang, dan beberapa rumah saudara yang berada di dataran tinggi. Apa? Posisi di sebelah rumah saya penuh full. Pohon batuannya kepada rekan-rekan di DSF segera turun. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri. Evakuasi, yuk masyarakat Supit Urang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Saudara, kabar terbaru status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinaikkan dari siaga level 3 menjadi awas level 4 terhitung hingga Minggu 4 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM Hendra Gunawan.
Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saudara, pihaknya merekomendasikan tidak adanya aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah tenggara, yakni ke arah Besuk Kobokan dan Kalilenang sejauh 19 km dari puncak. Kemudian surat resmi peningkatan status juga akan segera disampaikan. Sebelumnya pihak PVMBG menyampaikan beberapa perkembangan aktivitas Gunung Semeru hingga Minggu 4 Desember 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat, yakni sebagai berikut, saudara. Telah terjadi erupsi yang disertai awan panas guguran pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Sumber APG berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak Kawah Junggring Saluka. Awan panas guguran tersebut berlangsung terus-menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Aktivitas kegempaan, saudara, pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat terekam 8 kali gempa letusan, 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal ini, saudara, menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi. Selain potensi terjadinya awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Semeru. Pemantauan deformasi juga masih menunjukkan terjadinya peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot juga menunjukkan peningkatan adanya anomali termal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Semeru. Sebelumnya masyarakat juga telah diminta, saudara, untuk mewaspadai potensi awan panas guguran, kemudian guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Seperti disampaikan sebelumnya, saudara, saat ini status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dinaikkan dari level siaga level 3 menjadi awas level 4 terhitung Minggu 4 Desember 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke. Itu antrukan kidul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu kan, Dik. Ke utara, selatan ta? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana juga. Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, celowan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai iki dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang kok. Ada orang kok. Ada elang gede. Elang gede orang kan kemak. Baik, saudara, erupsi Gunung Semeru hingga saat ini masih terus terjadi dan wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur dilanda hujan abu vulkanis dampak erupsi Gunung Semeru pada hari ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan di Kabupaten Malang mengatakan bahwa ada laporan hujan abu vulkanis erupsi Gunung Semeru di wilayah Kecamatan Ampel Gading.
Sadana menjelaskan tidak ada kerusakan di wilayah Kecamatan Ampel Gading akibat hujan abu vulkanis tersebut. Seperti diketahui, Gunung Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember 2022 sejak pukul 2.46 waktu Indonesia Barat sejauh 7 km. Sementara itu, Camat Ampel Gading Stefanus Lodewijk mengatakan setelah terjadi erupsi Gunung Semeru memang ada hujan abu tipis di wilayah setempat. Namun saat ini hujan abu vulkanis tersebut tidak terlihat karena situasi saat ini sedang hujan. Ia menambahkan kondisi terkini di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, mendung dan hujan sudah mulai mereda. Tidak ada laporan kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru tersebut di wilayah Ampel Gading. Kemarin kan bakar ajam nyaman ya. Oh ajam, itu ajam kemarin. Kemarin wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang kok. Ada orang kok. Ada elang kebe. Elang kebe orang kan kemakan. Kemarin kan bakar ajam nyaman ya. Kok ajam? Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam? Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu sudah padat. Kampung Renteng. Ini munggah deh kali. Betul kali. Jalan tuh nomor. Aku, ya Allah. Mohon bantuan Pak. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal. Jadi para pengungsi yang turun mengamankan diri. Wah, desa tercinta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang kok. Ada orang kok. Baik, saudara, seperti diketahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menyatakan aktivitas erupsi dan awan panas guguran atau APG Gunung Semeru Jawa Timur masih tinggi. Untuk itu, status Gunung Semeru yang tadinya siaga atau level 3 kini naik menjadi awas level 4. Beberapa jam sebelumnya atau Minggu 4 Desember 2022 pukul 2.46 waktu Indonesia Barat dini hari, Gunung Semeru mengalami erupsi disertai luncuran awan panas guguran. Kepala Bidang Pencegahan BPBD Lumajang Wawan Hadisiswoyo menyebut berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Dalam laporan tersebut, sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak Kawah Jonggring, Saloko. Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di permukaan laut pada saat ini berstatus awas. Aktivitas kegempaan Gunung Semeru pada 4 Desember terekam 8 kali gempa letusan, 1 kali gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 pagi tadi.
Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Semeru. Pemantauan deformasi juga ada peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadi proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Supeturang. Modern sampai modern. Cepat turun ke itu Simpang 3, Supeturang. Modern sampai modern. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Supeturang. Modern sampai modern. Cepat turun ke itu Simpang 3, Supeturang. Modern sampai modern. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Situasi terkini, lava semakin parah. Mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Baik saudara, diketahui erupsi Gunung Semeru telah terjadi pada Minggu dini hari dan video detik-detik erupsi Gunung Semeru beredar luas di media sosial. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini saudara, tampak gulungan abu membumbung tinggi ke langit dan terdapat beberapa sepeda motor atau beberapa warga yang mengendarai sepeda motor turun dari gunung menjauhi puncak atau menjauhi sumber dari gulungan abu vulkanik yang terus menggulung dan membumbung tinggi saudara. Video detik-detik erupsi Gunung Semeru diketahui beredar luas di media sosial dan dalam video yang beredar juga tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut semakin ke atas, semakin menyebar. Tampak guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial, saudara. Terlihat beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga berlalu lalang mengendarai motor serta mobil saudara untuk menyelamatkan diri. Diketahui Gunung Api Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022 dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring, Saluko.
Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supiturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Bank 3, suruh ke Supiturang. Model apa model? Cepat turun ke itu, Simpatiga, Supiturang. Motor apa motor? Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua Pak. Diturunkan semua. Saudara, bisa Anda saksikan ini adalah video CCTV detik-detik awan panas guguran muncul dan turun dari puncak Gunung Semeru menuju ke lereng. Bisa Anda saksikan, saudara, awan panas dan gulungan abu vulkanik berwarna abu-abu pekat turun dari puncak dengan sangat cepat menuju ke lereng. Dan ini adalah video amatir yang direkam oleh warga, saudara. Tampak gulungan awan panas terus membesar begitu, saudara, dan terus berjalan dari puncak menuju ke lereng. Seperti diketahui, saudara, video detik-detik erupsi Gunung Semeru terus beredar luas di media sosial. Beberapa warga tampak merekam juga detik-detik dari erupsi Gunung Semeru. Tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang semakin membumbung tinggi tersebut semakin ke atas, semakin menyebar. Tampak juga guguran awan panas itu sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial. Beberapa rumah sudah dipenuhi abu hingga jarak pandang menurun, saudara. Sementara itu beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak juga mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Hingga saat ini aktivitas Gunung Semeru masih terpantau masih terus terjadi, saudara. Banyak warga berlawanan juga mengendarai sepeda motor atau mobil untuk menyelamatkan diri. Diketahui gunung api Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari sekitar pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring, Saluko. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal dari para pengungsi yang turun mengamankan diri. Dilaporkan untuk saat ini debu vulkanik sudah di kawasan Penanggal
Jadi para Saudara, terkait perubahan aktivitas gunung berapi, yakni Gunung Semeru, serta erupsi dan awan abu vulkanik gunung berapi bisa mempengaruhi pengoperasian pesawat udara, khususnya bandara yang berdekatan dengan aktivitas Gunung Semeru. Untuk itu, Airnav Indonesia mengeluarkan peringatan khusus terkait hal ini. Atas kejadian erupsi Gunung Semeru, Airnav Indonesia telah mengeluarkan peringatan untuk wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, yakni Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Abdurrahman Saleh di Malang. Lalu berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan sementara di lokasi, kondisi personel, bangunan, dan fasilitas navigasi penerbangan saat ini dalam kondisi aman, termasuk runway untuk aktivitas take off atau landing pesawat. Hingga statement ini dikeluarkan, saudara, operasional navigasi penerbangan di Bandara Juanda dan Abdurrahman Saleh masih berjalan normal. Meski begitu, personel cabang Surabaya dan Malang harus terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lain erupsi, terlebih di Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering diguncang erupsi dan gempa letusan awan panas. Untuk itu, Airnav Indonesia terus berkoordinasi dengan stakeholder penerbangan terkait update kondisi di lapangan. Seperti diketahui, saudara, Gunung Semeru erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 dini hari atau sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Hal ini berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Desa tercipta, hujan abu. Ya Allah, mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Ada elang gede. Elang gede orang kali kemarin. Kemarin kan bakar ajam nyaman, iya. Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam. Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Sudah berangkat semua. Abu tiba-tiba tebal ya. Sudah tertutup semua, tidak terlihat apa-apa. Ini abu sudah padat. Wah, desa tercipta, hujan abu. Ya Allah, mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Ada elang gede. Elang gede orang kali kemarin. Kemarin kan bakar ajam nyaman, iya. Kok ajam? Itu ajam kemarin. Kemarin kok itu ajam? Kemarin itu ajam. Ada saja tuh. Kan bakar. Melaporkan Rorombo sudah padat oleh abu dan semuanya sudah kosong. Tepat 1 tahun, saudara, 1 tahun yang lalu pasca bencana erupsi, hari ini Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada pagi tadi. Erupsi Semeru terjadi sejak pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru kali ini meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawah. Adapun intensitasnya masuk dalam kategori sedang hingga tebal setinggi 1,5 km dari puncak kawah.
Awan panas guguran atau APG pun juga meluncur dari puncak Kawah Jonggring Saloko sejauh 7 km ke arah tenggara dan selatan. Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi berupa guguran awan panas mengarah ke dua kecamatan, yakni ke sisi Kobokan, Kecamatan Candipuro, dan sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi yang terjadi hari ini tepat 1 tahun dari erupsi Semeru sebelumnya, yakni pada 4 Desember 2021. Tepat setahun lalu, letusan atau erupsi Semeru mengakibatkan sedikitnya 51 orang tewas, 169 orang terluka, dan 22 orang hilang. Sebanyak 45 orang mengalami luka bakar karena erupsi Semeru pada tahun lalu. Karena hal itu, saudara, begitu mendengar kabar erupsi Semeru hari ini, warga sekitar langsung berhamburan menyelamatkan diri. Gunung Semeru hari ini kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran sejauh 7 km dari puncak Jonggring Saloko. Hingga berita ini diturunkan, saudara, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa erupsi Semeru hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi disertai awan panas guguran Gunung Semeru terjadi pada Minggu pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Kepala Pos Pantau Gunung Semeru, Liswanto menjelaskan, guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Otoritas menyatakan Gunung Semeru dari statusnya siaga level 3 saat ini menjadi awas level 4. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Supeturang. Motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor, motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang, Pak. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Supeturang. Motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang, Pak. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Saudara, diketahui erupsi Gunung Semeru terjadi pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 dan tercatat oleh BPBD Lumajang. Seperti diberitakan sebelumnya, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi. Kemudian, saudara, sejauh ini tercatat sudah terjadi 19 gempa letusan kecil yang terdeteksi seismograf petugas pos pantau. Aktivitas gunung juga menampakkan asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi lebih dari sekitar 400 meter mengarah ke timur laut. Melansir akun Instagram BPBD Lumajang, terdapat sejumlah tanda-tanda yang terjadi sejak pukul 03.44 waktu Indonesia Barat. Pukul 3.44 waktu Indonesia Barat, informasi awan panas guguran atau APG dari PPGA Gunung Semeru di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro.
Kemudian pukul 3.55 waktu Indonesia Barat, pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur menyatakan bahwa telah terjadi luncuran awan panas guguran pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 2.46. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 di atas puncak atau di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah tenggara dan selatan. Kemudian saudara, pukul 4 waktu Indonesia Barat, tim BPBD Kabupaten Lumajang menuju ke lokasi sektoral Candipuro Pronojiwo untuk melakukan pemantauan, imbauan, serta evakuasi dan membagikan masker. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, sampai kondisi kondusif, jalur penyeberangan Kali Lanang Curah Kobokan ditutup untuk sementara demi keamanan. Kemudian pukul 4.59 waktu Indonesia Barat, jarak luncur awan panas guguran Semeru ini mencapai 7 km dan masih terus berlangsung. Lalu pukul 8 waktu Indonesia Barat, info dari pos pantau BPBD di Dusun Curah Kobokan Supit Urang. APG sudah terurai atau awan panas guguran sudah terurai di atas Watu Telu, kaki Gunung Semeru. Luncuran awan panas guguran masih berlangsung dengan jarak luncur 4 hingga 5 km. Seperti diketahui saudara, hari ini Gunung Semeru mengalami erupsi dan terjadi tepat 1 tahun dari erupsi sebelumnya yang terjadi pada 4 Desember 2021. Channel mode. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supiturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Bank 3, suruh ke Supiturang. Modern. Cepat turun ke itu, Simatika, Sebeturang. Modern. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan, ini semua Pak. Diturunkan semua. Supiturang, ini bongkar kali. Pak. Jangan. Channel mode. Soalnya ke meluber ke arah selatan, tepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supiturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Bank 3, suruh ke Supiturang. Modern. Cepat turun ke itu, Simatika, Sebeturang. Modern. Yang kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan, ini semua Pak. Diturunkan semua. Supiturang, ini bongkar kali. Pak. Jelas ya. Oke. Itu Iku antrokan kecil ku sing arana gini. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Masa utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Jelas ya. Oke. Itu Iku antrokan kecil ku sing arana gini. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Masa utara, selatan tak? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada
sela. Ini yang terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowokan iki. Banyu ae ndek kene. Lek gak sedeng kan mesti anu. Jelas ya. Saudara, Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 ternyata membuat Jepang waspada karena kemungkinan terjadi tsunami. Gunung Semeru, kemungkinan tsunami di Jepang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang sebagaimana dikutip oleh lembaga penyiar publik. Badan Meteorologi Jepang kini sedang memantau kemungkinan tsunami setelah Gunung Semeru erupsi. Tsunami akibat erupsi Gunung Semeru bisa mencapai prefektur Okinawa, Jepang, paling cepat sekira pukul 14.30 waktu Jepang. Seperti diketahui saudara, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini. Erupsi kali ini juga bertepatan dengan 1 tahun sejak terjadinya bencana erupsi Semeru pada 4 Desember 2021. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saudara, Gunung Semeru yang erupsi hari ini ternyata kemungkinan memicu terjadinya tsunami di Jepang. Kemungkinan tsunami di Jepang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang. Kemudian Badan Meteorologi Jepang saat ini juga sedang memantau kemungkinan tsunami setelah Gunung Semeru erupsi. Tsunami akibat erupsi Gunung Semeru bisa mencapai prefektur Okinawa paling cepat sekira pukul 14.30 waktu Jepang.
saya tercinta. Hujan abu. Ya Allah mbak, aku mending sampai di dolenan banyu mbak, di dolenan abu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Model sampai model. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua Pak. Diturunkan semua. Supeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Kepala Pos Pantau Gunung Semeru, Liswanto mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru berubah menjadi level 3 siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru saat ini sangat tinggi. PVMBG juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang sedang tinggi. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Model sampai model. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua Pak. Diturunkan semua. Supeturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, turun ke Supeturang. Model sampai model. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang.
Mundur lagi mundur. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua Pak. Diturunkan semua. Betul Pak. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Saudara, video detik-detik erupsi Gunung Semeru beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru juga beredar luas di media sosial. Terlihat beberapa rumah sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang menurun. Sementara itu beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Beberapa warga tampak mulai meninggalkan rumahnya lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga berlalu lalang mengendarai motor dan mobil untuk menyelamatkan diri. Diketahui Gunung Api Semeru dilaporkan telah memuntahkan awan panas guguran pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 sejak dini hari sekira pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi hari dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas itu berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekira 800 meter dari Kawah Jonggring Saluko. Situasi terkini, lava semakin parah. Mendekati aliran baru. Mudah-mudahan ya ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Itu langsung iku antrokan kedul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu kan, Dik. Wis utara selatan ta? Selatan. Jadi satu. Utara ya opo selatan. Oke, itu dari keterangan dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Iku cak yo, iku gemuleng mana juga? Mudun mana? Iya. Soalnya kan secara logika. Oh, cerowan iki. Banyu ae ndek kene, lek gak sedeng kan mesti anu. Diketahui Gunung Semeru kembali erupsi pagi tadi dan mengeluarkan guguran awan panas setinggi 7 km. Kepala Pos Pantau Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi Gunung Semeru berupa guguran awan panas mengarah ke sisi Kobogan, Kecamatan Candipuro, dan sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Menurut catatan petugas, saudara, aktivitas Gunung Semeru terus mengalami fluktuasi atau peningkatan sejak Jumat 2 Desember 2022. Pada Jumat sekira pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, terdapat 19 gempa letusan kecil yang terdeteksi oleh seismograf petugas pos pantau. Guguran awan panas yang muncul pagi tadi juga dibarengi dengan catatan kegempaan vulkanis yang fluktuatif. Otoritas mencatat terekam sebanyak 8 kali gempa letusan dan 1 gempa awan panas guguran yang masih berlangsung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Aktivitas gunung juga menampakkan asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi lebih dari sekitar 400 meter mengarah ke timur laut. Evakuasi, yuk masyarakat Supiturang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan
update APG Semeru yang terjadi pada hari ini. Ini kami relawan sedang melakukan evakuasi yang warga menghalau warga. Makan aku nih orangnya sana. Aku mata sakit kau. Suki Turang pengosongan, Suki Turang pengosongan. Suki Turang mulai pengosongan. Wah, desa tercipta. Hujan abu. Ya Allah, Mbak, aku mending sampai di dolenan banyu, Mbak, di dolenan awu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang ngomong. Ada orang ngomong. Elang kebe orang kan kamu makan kemarin kayak bakar aja. Tepat 1 tahun yang lalu pasca bencana erupsi, hari ini Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kembali mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 pagi. Erupsi Semeru terjadi sejak pukul 2.56 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru kali ini meluncurkan kolom abu berwarna kelabu dari puncak kawah. Adapun intensitasnya masuk dalam kategori sedang hingga tebal, setinggi 1,5 km dari puncak kawah. Awan panas guguran atau APG juga meluncur dari puncak kawah Jonggring Saloko sejauh 7 km ke arah tenggara dan selatan. Kepala Pos Pantau Semeru Liswanto mengatakan erupsi berupa guguran awan panas mengarah ke 2 kecamatan, yakni ke Sisi Kobokan, Kecamatan Candipuro, dan Sisi Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Erupsi yang terjadi hari ini tepat 1 tahun dari erupsi Semeru sebelumnya, yakni pada 4 Desember 2021. Sejumlah korban luka dan meninggal ditemukan saat erupsi pada tahun lalu, saudara. Korban tewas erupsi Semeru tahun lalu yang terjadi sebanyak 48 orang. Selain itu, 18 orang menderita luka berat akibat erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Rata-rata korban mengalami luka bakar akibat terkena guguran lahar. Sementara itu, 12 orang dikabarkan juga menderita luka ringan. Kemudian berdasarkan data dari BNPB, tercatat ada 9.977 orang yang mengungsi pada erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Para pengungsi ini tersebar di 148 titik pengungsian di Kabupaten Lumajang. Selain itu, lebih dari 2.900 keluarga korban erupsi Gunung Semeru direlokasi. Kampung Renteng. Ini muka adek kali. Betul kali. Jalan tuh nomor. Kalau punya orang kan, kalau sopir papan. Apuh, ya Allah. Mohon bantuan Pak. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supi Turang, Telon, Wajekan, begitu. Ada yang di Bank 3, turun ke Supi Turang. Motor, cepat turun ke itu, Simpang 3, cepat turun.
Saudara, Gunung Semeru telah melakukan atau mengalami perkembangan aktivitas sejak 1 November hingga 2 Desember 2022. Terjadi letusan abu dengan rata-rata 88 kali erupsi per hari. Awan panas guguran terjadi 2 kali dengan jarak luncur maksimal mencapai 4,5 km dari puncak. Asap kawah utama teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal dan tinggi mencapai 50 hingga 1.500 meter dari puncak. Kemudian aktivitas kegempaan juga terekam 2.919 kali gempa lentusan, 2 kali gempa awan panas, 81 gempa guguran, dan 137 kali gempa hembusan. Hal ini menunjukkan aktivitas awan panas guguran masih berpotensi terjadi dikarenakan adanya endapan material dari pusat erupsi. Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Api Semeru. Pemantauan deformasi juga masih menunjukkan terjadinya invasi atau peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan adanya anomali termal sekitar 12 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Api Semeru. Mengingat kegiatan Gunung Api Semeru masih tinggi serta masih berpotensi terjadinya awan panas guguran serta aliran lava, maka Badan Geologi menyatakan tingkat aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 siaga hingga 2 Desember 2022. Situasi terkini, lava semakin parah, mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Jelas ya. Oke. Itu langsung iku antrukan kedul ku sing arah nang kene. Lek sing di aduh, arah kali bening koyokan Bang ya. Iya. Terpantau dari hutan bambu ini meluber ke utara banyak ini, gitu ganti. Ke utara, selatan ta? Selatan. Jadi satu. Utara ya apa selatan. Oke, itu dari kita dari Sultan, intinya masih ada sela. Ini terus erupsi. Ini cak yo. Lampung Timur ya. Dan ini ditabrak Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya.
Wali Kota Bandar Lampung lepas keberangkatan 500 jamaah umroh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta 500 jamaah umroh selama 10 hari ke depan di Tanah Suci untuk menjaga kesehatan. Bunda Eva mengatakan jamaah umroh diharapkan untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci Arab Saudi. Ia mengatakan jamaah umroh harus mampu menjaga kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas umroh dengan sebaik-baiknya. Ia pun menyampaikan jamaah umroh selain harus menjaga kesehatan di Tanah Suci, diharapkan para jamaah juga harus mengikuti semua arahan dari pihak travel. Bunda Eva mengatakan jamaah umroh harus bisa mengambil kebermanfaatan dari pelaksanaan ibadah umroh tersebut. Ia juga mengatakan para jamaah umroh jangan merasa badan selalu sehat. Sementara itu, Kepala Cabang Tursina Tours Meti Miliani mengatakan Tursina baru pertama kalinya bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan umroh. Ia mengatakan Tursina telah siap sejak ditunjuk Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menjadi panitia pelaksana umroh. Meti mengatakan Tursina Tours semoga bisa memberikan pelayanan terbaiknya bagi para jamaah yang pergi umroh ke Tanah Arab Saudi. Berita selanjutnya, akibat tabrak mobil Fuso yang berhenti, seorang wanita di Lampung Timur meninggal dunia. Lantaran menabrak mobil Fuso yang tengah berhenti dari belakang, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, Lampung Timur. Korban kecelakaan diketahui bernama Dewi Sri berusia 26 tahun, merupakan warga desa Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur. Diketahui juga korban kecelakaan merupakan pegawai honorer RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Kecelakaan itu pun terjadi di Jalan Lintas Timur Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu 3 Desember 2022 sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Lampung Timur, Aibda Ferdi Chandra, saat dikonfirmasi pada Sabtu 3 Desember 2022. Kemudian dari arah belakang mobil Fuso dengan arah yang sama menabrak mobil Fuso yang berhenti. Akibat kejadian tersebut diperkirakan kerugian material mencapai 5 juta rupiah. Aibda Ferdi menjelaskan saat ini pihaknya telah melakukan pengamanan terhadap pengendara Fuso. Pihaknya juga masih akan melakukan pendalaman terkait dengan kecelakaan tersebut. Sementara itu, sopir mobil Fuso yang ditabrak oleh korban, Wawan, menjelaskan ia menghentikan kendaraan lantaran hendak mengecek ban mobilnya. Ia mengungkapkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Lalu Kepala Desa Bumi Tinggi Marwan membenarkan akan kejadian tersebut. Ia mengatakan saat ini pihak keluarga sudah membawa jenazah korban ke rumah duka. Berita selanjutnya, pemuda tenggelam di bendungan Wairarem berhasil ditemukan. Heri Sandi berusia 30 tahun yang merupakan seorang pemuda yang tenggelam di bendungan Wairarem, Lampung Utara akhirnya ditemukan pada Sabtu 3 Desember 2022 malam. Jenazah Heri Sandi, korban tenggelam di bendungan Wairarem, Lampung Utara, ditemukan setelah 26 jam usai kejadian. Kapolsek Abung Barat Lampung Utara AKP Ono Karyono mengatakan korban tenggelam di bendungan Wairarem ditemukan oleh tim evakuasi. Penemuan korban berjarak sekitar 50 meter dari lokasi terjatuhnya korban di cekungan bendungan Wairarem. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka oleh warga untuk dikebumikan. Heri Sandi sebelumnya dikabarkan hilang usai tenggelam di bendungan Wairarem, Lampung Utara. Korban merupakan warga Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Tengah. Peristiwa tenggelam Heri Sandi di bendungan Wairarem itu terjadi pada Jumat 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban
diduga tenggelam akibat terpeleset saat membersihkan gulma di pinggir cekungan Bendungan Wairarem. Ketika itu, korban bersama dengan adik dan teman lainnya sedang menghabiskan waktu sore hari di bendungan. Ketika itu, ia iseng menyingkirkan gulma berupa eceng gondok, lantas ia pun terpeleset dan tenggelam di cekungan bendungan. Ica, warga Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara, mengatakan mendengar adanya korban yang terjatuh di Bendungan Wairarem, ia pun lekas mencari bantuan. Pencarian korban tenggelam di Bendungan Wairarem, Lampung Utara sudah berlangsung lebih dari 24 jam. Selama itu pula, tim gabungan di Lampung Utara melakukan pencarian. Menurut Kapolsek Abung Barat, AKP Ono Karyono mengatakan kejadian tenggelam itu korban berawal ketika ketiga pemuda datang ke Bendungan Wairarem. Lalu ketiga pemuda itu berniat untuk membersihkan gulma. Posisi gulma agak turun di spillway Bendungan Wairarem. Naas, ketika akan membersihkan gulma, korban terpeleset. Harry jatuh ke cekungan Bendungan Wairarem yang kedalamannya mencapai 8 meter. Berita selanjutnya, jadi tuan rumah PJ Bupati Mesuji minta masyarakat dukung MTQ Provinsi Lampung 2022. PJ Bupati Mesuji Sulpakar meminta masyarakat untuk mendukung MTQ Provinsi Lampung 2022. Dalam MTQ Provinsi Lampung 2022, Mesuji menjadi tuan rumah. Untuk itu, masyarakat diminta untuk mendukung dan menjaga ketertiban serta keamanan. Hal itu disampaikan oleh PJ Bupati Mesuji Suplapar dalam pembukaan MTQ Provinsi Lampung pada tahun 2022, yakni Sabtu 3 Desember 2022 malam. PJ Bupati Mesuji Sulpakar mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung. Mengingat sukses dan tidaknya agenda tahunan ini tergantung pada kerjasama seluruh lapisan masyarakat maupun kekompakan seluruh instansi yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Sulpakar menilai pelaksanaan kegiatan ini harus dilaksanakan bersama dan masyarakat pun harus mendukungnya. Selain itu, Sulpakar pun mengajak kepada masyarakat untuk membuktikan secara bersama-sama bahwa Kabupaten Mesuji tidak seseram yang dibayangkan. Hal itu pun sebenarnya ia rasakan saat memimpin dan tinggal di Kabupaten Mesuji. Menurutnya, selama 6 bulan tinggal di Kabupaten Mesuji merasa sangat aman, damai, dan penuh rasa kekeluargaan. Sulpakar menyampaikan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mesuji dibuktikan dengan turut menyukseskannya penyelenggaraan MTQ ke-49 tingkat Provinsi Lampung pada tahun ini. Hal ini menjadi hal yang baru karena turut diramaikan oleh semua umat beragama yang ada di Kabupaten Mesuji. Sulpakar menilai pentingnya toleransi antar umat beragama inilah karena Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Mesuji, memiliki masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, ia pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung Oleh sebab itu, ia pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Lampung tahun 2022. Sebab sukses dan tidaknya pelaksanaan MTQ tingkat provinsi ini tergantung pada kerjasama antar seluruh lapisan masyarakat. Berita selanjutnya, DPRD Pesibar tanggapi keluhan masyarakat terkait maraknya pengecoran BBM. DPRD Pesisir Barat Lampung gelar rapat dengan pendapat bersama Pemkab dan pengelola sejumlah SPBU terkait keluhan masyarakat maraknya pengecoran bahan bakar minyak atau BBM subsidi di SPBU Menyancang atau SPBU 243459. Hearing terkait maraknya pengecoran BBM subsidi tersebut digelar di ruang rapat lintas Komisi Lantai 2 Gedung DPRD Pesisir Barat pada Jumat 2 Desember 2022.
Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat Rifzon Effendi mengatakan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dalam rapat dengar pendapat itu pula, Reto selaku owner SPBU menyancang sempat mengelak maraknya pengecoran BBM subsidi di tempat yang ia kelola. Dirinya berkilah semua yang dilakukan oleh pihaknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga katanya pengisian dengan melebihi kapasitas itu tidak bisa lagi karena semua sudah menggunakan sistem digital. Pernyataan owner SPBU menyancang itu pun langsung ditanggapi oleh anggota DPRD dari Komisi 2, Erwin Gusto. Erwin mengatakan pihaknya sudah banyak mendapati keluhan masyarakat terkait maraknya pengecoran BBM subsidi di SPBU menyancang tersebut. Bahkan katanya pihaknya telah memiliki bukti foto dan video terkait pengecoran yang terjadi. Selain itu, pengecor yang mempunyai rekomendasi seperti nelayan juga diduga ditekan pihak SPBU untuk membayar uang sejumlah Rp10.000 per jerigen. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Pesisir Barat Aris Ihwanda mengatakan pihaknya tidak menginginkan kondisi tersebut berulang kembali. Diketahui rekomendasi yang dimaksud hanya untuk para nelayan, petani dan juga UMKM. Rapat yang digelar hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat itu mendapati 4 poin kesepakatan bersama antara DPRD Pesisir Barat dan pengelola SPBU. Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat Rifzon Effendi. Di antaranya, SPBU yang ada di Pesisir Barat harus memprioritaskan pengecor melalui rekomendasi. Lalu OPD terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Koperindak harus mengupdate surat rekomendasi dan memperhatikan serta mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan rekomendasi. Kemudian, SPBU tidak melayani pembeli BBM subsidi secara berulang-ulang dalam waktu singkat. Berita selanjutnya, Lesfems MBK tawarkan diskon 50% untuk produk tertentu. Lesfems Mall Bumi Kedaton memiliki banyak promo menarik yang sayang kalau sampai dilewatkan. Kepala Toko Lesfems Mall Bumi Kedaton Sari Lukito mengatakan, promo ini berlangsung selama persediaannya masih ada. Dan promonya adalah diskon 50% untuk produk tas, sepatu, sandal, dan dompet. Untuk tas ada juga yang diskon 20% dan harga spesial mulai dari Rp140 hingga Rp160.000. Kemudian untuk dompet ada juga harga spesial yakni mulai Rp88.000 hingga Rp130.000. Lesfems Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual tas, sepatu, sandal, dan dompet khusus wanita. Tas yang dijual pun ada berbagai model seperti model ransel, tas bahu, dan sling bag. Dompet yang dijual ada dompet panjang, dompet berukuran sedang, serta ada juga dompet kartu. Sepatu yang dijual pun ada berbagai model seperti flat shoes dan juga heels. Kemudian untuk sandalnya ada model selop. Semua yang dijual itu modelnya selalu kekinian, tentunya memiliki kualitas yang baik dan sangat awet. Jika ingin membeli, bisa langsung datang ke Lesfems Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton, atau bisa mengunjungi media sosial Instagram @lesfems_mbk_Lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.